Bikin nangis. Sehari sebelum nikah dia meninggalkanku demi selingkuhan kaya. Kini aku kembali sebagai bentuk balas dendam. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Senyap. Malam menjelang pernikahan, seharusnya adalah malam yang riuh dan penuh kebahagiaan. Di rumah Arka, yang ada hanya kesunyian yang menggantung seperti kabut. Arka duduk di sofa ruang tamu, matanya terpaku pada kotak cincin yang terbuka. Di sana, sepasang cincin emas putih berkilau, menunggu untuk disematkan di jari manisnya dan jari manis wanita yang akan menjadi istrinya besok. Clara. Nama itu terukir di benaknya. Sebuah melodi indah yang sebentar lagi akan menjadi nyata. Arka tidak bisa berhenti tersenyum. Ia teringat bagaimana perjuangannya bersama Clara selama ini. Arka, seorang arsitek yang memulai dari nol, dan Clara, desainer interior berbakat, telah membangun impian mereka bersama. Mereka bertemu di sebuah proyek pembangunan apartemen mewah. Arka adalah pemimpin tim arsitek, dan Clara adalah konsultan interior. Awalnya, hubungan mereka profesional, diwarnai dengan adu argumen kreatif yang penuh semangat. Arka, warna dinding itu terlalu dingin. Kesan hangatnya tidak dapat, protes Clara suatu sore. Rambutnya diikat asal, beberapa helai jatuh ke wajahnya, membuatnya terlihat lebih cantik dari biasanya. Tapi, Clara, aku ingin menonjolkan kesan minimalis dan modern. Warna abu-abu monokrom adalah pilihan terbaik. Arka membela diri, tidak ingin kalah. Minimalis bukan berarti tanpa jiwa, balas Clara. Bangunan itu akan jadi rumah, bukan sekadar kotak beton. Butuh sentuhan personal, Arka. Pada akhirnya, Arka mengalah, dan hasil akhirnya memang luar biasa. Warna-warna netral yang dipilihnya berpadu sempurna dengan sentuhan-sentuhan hangat yang disarankan Clara. Proyek itu sukses besar. Dan dari situlah, benih-benih cinta tumbuh di antara mereka. Arka menyadari bahwa Clara bukan hanya wanita cerdas, tapi juga penuh kasih sayang. Matanya yang coklat gelap selalu memancarkan kehangatan, dan tawanya seperti alunan musik yang menenangkan jiwanya yang selalu tegang karena pekerjaan. Clara, di sisi lain, menemukan ketenangan di dalam sosok Arka yang pendiam namun penuh perhatian. Arka selalu tahu apa yang ia butuhkan bahkan sebelum Clara mengucapkannya. Saat Clara kelelahan, Arka akan datang membawakan teh hangat dan camilan. Saat Clara merasa buntu, Arka akan mengajaknya berjalan-jalan santai, mengembalikan semangatnya. Mereka adalah puzzle yang saling melengkapi. Hubungan mereka berjalan mulus, jauh dari drama. Mereka saling mendukung, membangun masa depan dengan fondasi yang kokoh. Sejak awal, mereka sepakat untuk menikah saat Arka sudah bisa membeli rumah dan membiayai pernikahan. Arka bekerja keras, siang malam, demi mewujudkan mimpi itu. Ia mengambil semua proyek, bahkan yang paling kecil sekalipun. Ia menabung setiap sen yang ia hasilkan. Clara juga tidak diam. Ia menolak tawaran dari perusahaan-perusahaan besar, memilih untuk membuka studio desain kecilnya sendiri. Ia ingin membuktikan kepada Arka bahwa ia juga bisa mandiri dan tidak ingin membebani pasangannya. Aku bisa membantumu, Arka. Kita bisa sama-sama membangun ini, kata Clara suatu malam, saat ia melihat Arka bekerja hingga larut malam. Tidak, Clara. Ini adalah tanggung jawabku. Aku ingin memberikan yang terbaik untukmu, jawab Arka sambil memegang tangan Clara. Jari jemari mereka saling bertaut, sebuah janji yang tak terucap. Malam ini, semua impian itu akan menjadi kenyataan. Di sudut ruangan, tergantung gaun pengantin putih yang memesona. Gaun itu dirancang oleh Clara sendiri. Gaun itu sederhana namun elegan, persis seperti Clara. Arka mengambil gaun itu, mengusap kainnya dengan lembut, seolah-olah ia sedang menyentuh Clara. Sebuah senyum pahit terukir di bibirnya. Bahagia, namun juga ada rasa gugup yang tidak bisa ia jelaskan. Tiba-tiba, suara bel pintu memecah kesunyian. Arka sedikit kaget. Siapa yang datang malam-malam begini? Ia melihat jam di dinding. Pukul 23.45. Ia membuka pintu, dan di sana, berdiri Clara. Wajahnya pucat, matanya sembab,
dan ia mengenakan mantel tebal yang menutupi gaun yang ia pakai. "Clara, kenapa kau kemari?" tanya Arka, bingung. "Ada apa? Kau sakit?" Ia mengulurkan tangan, ingin menyentuh wajah Clara, tetapi Clara melangkah mundur. "Arka, maafkan aku," suaranya bergetar. Hati Arka mencelos. Firasat buruk menjalari tubuhnya. "Ada apa, Clara? Katakan padaku. Jangan membuatku khawatir." Clara menunduk, tidak berani menatap mata Arka. Aku tidak bisa menikahimu." Dunia Arka seolah berhenti berputar. Gaun pengantin yang ia pegang terasa berat, seolah terisi oleh semua harapan dan impian yang baru saja dihancurkan. Apa yang kau katakan? Besok kita akan menikah, Clara." "Maafkan aku, Arka. Aku mencintai orang lain," ucap Clara. Suaranya sangat pelan, nyaris tak terdengar. Kata-kata itu bagai belati yang menusuk langsung ke jantung Arka. Ia tidak bisa bernapas. Siapa yang kau maksud?" Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan rumah Arka. Jendela mobil terbuka, dan di sana duduk seorang pria parubaya yang Arka kenali. Nino, pengusaha kaya yang sering menjadi mitra kerja perusahaan tempat Arka dulu bekerja. Pria yang selalu memiliki aura dingin dan penuh kekuasaan. Arka tidak pernah menyukainya, merasa bahwa Nino terlalu angkuh dan sombong. "Dia," jawab Clara, menunjuk ke arah mobil. Matanya berkaca-kaca, tetapi air mata itu tidak tumpah. "Dia bisa memberiku masa depan yang lebih baik. Dia bisa memberiku apa yang tidak bisa kau berikan." Kepala Arka terasa berdenyut-denyut. Kata-kata Clara terdengar seperti pisau yang mengiris-iris harga dirinya. Ia melihat ke arah mobil itu, lalu kembali menatap Clara. Gaun pengantin itu terasa semakin berat di tangannya. Harapan-harapan yang ia rajut bertahun-tahun seolah musnah dalam sekejap. "Clara, kau serius? Setelah semua yang kita lalui?" Arka tidak bisa menahan suaranya yang bergetar. "Aku minta maaf, Arka. Hanya itu yang bisa Clara katakan." Ia melangkah maju, mengambil sebuah kotak kecil dari tangannya. "Ini, semua barang-barangmu. Aku kembalikan. Dan gaun itu, kau simpan saja. Mungkin suatu saat nanti, ada wanita lain yang pantas untuk memakainya." Sakit yang Arka rasakan lebih dari sekadar patah hati. Ini adalah pengkhianatan yang paling kejam. Ia tidak bisa mempercayai apa yang sedang terjadi. Clara, wanita yang ia kenal, yang ia cintai, yang berjanji akan menemaninya hingga tua, kini meninggalkannya sehari sebelum pernikahan. Ia melihat Clara melangkah menuju mobil mewah itu, membuka pintu belakang, dan masuk ke dalamnya. Jendela mobil itu tertutup perlahan, seolah menutup babak kehidupan Arka. Mobil itu melaju, meninggalkan Arka yang masih berdiri membeku di ambang pintu, dengan gaun pengantin di tangan dan hati yang hancur berkeping-keping. Air mata yang ia tahan sejak tadi akhirnya tumpah, membasahi pipinya. Arka jatuh berlutut, membiarkan gaun itu terlepas dari genggamannya. Gaun itu tergeletak di lantai, seolah sebuah pengakuan bisu akan kegagalan Arka. Ia meraih kotak kecil yang diberikan Clara. Di dalamnya, ada beberapa barang pribadi miliknya, termasuk sebuah buku harian yang Arka pernah berikan kepada Clara saat mereka pertama kali menjalin hubungan. Arka membanting kotak itu, tidak ingin lagi melihatnya. Hatinya telah mengeras, dipenuhi oleh amarah dan rasa sakit yang mendalam. "Clara, kau akan menyesal. Suatu hari nanti, aku akan kembali, dan kau akan melihatku. Tapi kau tidak akan bisa mengenaliku lagi," bisiknya lirih, suaranya dipenuhi dendam. "Aku pastikan kau tidak akan pernah bisa mengenaliku lagi. Dan saat itu tiba, aku akan memastikan kau mendapatkan balasan yang setimpal." Malam itu, di antara kehancuran dan air mata, lahirlah sebuah tekad. Tekad untuk bangkit, untuk membalas dendam, dan untuk menunjukkan kepada dunia, terutama kepada Clara dan Nino, bahwa Arka bukan pria lemah yang bisa dihancurkan begitu saja. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tetapi satu hal yang ia tahu, ia akan kembali sebagai orang lain, sebagai seseorang yang tidak akan pernah mereka kenali. Dengan hancurnya hati Arka, dimulailah perjalanan baru. Ia membuang gaun dan kotak itu,
meninggalkan semua kenangan. Ia menutup rapat-rapat nama Arka dan menggantinya dengan nama baru, identitas baru. Sebuah identitas yang akan membawanya kembali, 7 tahun kemudian, untuk membalaskan dendamnya. Tapi Arka tidak menyadari bahwa di balik semua pengkhianatan itu, ada sebuah rahasia yang jauh lebih besar. Sebuah misteri yang akan mengubah seluruh alur cerita ini, dan membawanya pada takdir tak terduga dengan orang yang tidak pernah ia sangka. Dan semua itu berawal dari sebuah buku harian, yang ia buang, namun tanpa ia sadari, akan menjadi kunci dari semua teka-teki. 6 bulan terasa seperti 6 abad. Bagi Arka, hari-hari yang dilaluinya terasa hampa, seperti berjalan di atas lahan tandus yang tak berujung. Gaun pengantin yang tergeletak di lantai malam itu sudah ia buang. Begitu juga kotak cincin dan semua kenangan tentang Clara. Ia telah membakar semua foto, surat, dan hadiah yang pernah diberikan Clara, berharap bisa membakar habis kenangan pahit yang terus menggerogoti hatinya. Namun, api tidak bisa memusnahkan rasa sakit. Setiap malam, bayangan Clara datang menghantuinya. Bayangan wajah pucat itu, tatapan mata yang penuh keraguan, dan mobil mewah yang membawanya pergi. Semua itu terus berputar, menjadi siklus penyiksaan tak berujung. Pekerjaannya sebagai arsitek yang dulu sangat ia cintai, kini terasa hambar. Bangunan yang ia rancang terasa dingin, tanpa jiwa. Dulu, ia selalu membayangkan setiap goresan pensilnya akan menjadi fondasi rumah masa depan bagi dirinya dan Clara. Kini, ia hanya melihat tumpukan kertas yang penuh dengan garis-garis tanpa arti. Rekan-rekan kerjanya menyadari perubahannya. Arka yang dulu ceria dan penuh semangat, kini menjadi sosok pendiam yang dingin, seperti patung es yang tidak bisa disentuh. Mereka mencoba mengajaknya bicara, tetapi Arka selalu menghindar. Hatinya telah menjadi benteng kokoh yang tidak bisa ditembus. Hingga suatu sore, bel rumahnya berdering. Arka sedang duduk di sofa, menatap kosong keluar jendela. Ia mengabaikannya. Namun, suara itu terus berdering. Tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Dengan malas, Arka bangkit dan membuka pintu. Di depan pintu, berdiri seorang kurir dengan sebuah kotak kardus besar di tangannya. "Dengan Bapak Arka?" tanya sang kurir, suaranya ramah. "Ya, saya Arka," jawab Arka, nadanya datar. "Ada paket dari Nyonya Clara." Mendengar nama itu, jantung Arka berdenyut nyeri. Ia ingin membanting pintu dan mengabaikan kotak itu, tetapi rasa penasaran menguasai dirinya. Dengan tangan gemetar, ia menerima kotak itu dan membawanya masuk. Kurir itu pergi, meninggalkan Arka sendirian dengan kotak yang terasa begitu berat, seolah berisi semua kenangan yang ia coba lupakan. Ia meletakkan kotak itu di lantai, ragu untuk membukanya. Hatinya bergejolak antara marah dan ingin tahu. Apa lagi yang Clara inginkan? Apa ia ingin menambah penderitaannya? Arka menghela napas panjang, lalu memutuskan untuk membuka kotak itu. Di dalamnya, ada tumpukan barang-barang miliknya yang ia tinggalkan di apartemen Clara. Jaket favoritnya, beberapa buku yang sering ia baca, dan sebuah bingkai foto yang berisi foto mereka saat berlibur di pantai. Di sampingnya, ada sebuah amplop kecil. Arka mengambilnya dan membukanya. Di dalamnya, ada secarik surat. Tulisan tangan Clara yang khas, rapi dan elegan, membuat hatinya kembali mencelos. Ia membaca setiap kata dengan hati-hati. "Arka, maaf karena mengirimkan ini padamu. Aku tidak tahu bagaimana harus mengatakannya. Aku tahu ini akan menyakitimu, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku tidak pernah melupakanmu. Aku tidak akan pernah melupakan semua kenangan yang kita ukir bersama. Aku juga ingin kau tahu bahwa aku telah bahagia sekarang. Maafkan aku, Arka. Aku tahu kata maafku tidak akan pernah cukup. Selamanya, Clara." Surat itu terasa seperti pisau yang menusuk lagi. Clara bahagia? Sementara ia hancur di sini? Amarah yang selama ini ia pendam meledak. Ia meremas surat itu, membuangnya ke tempat sampah. Barang-barang yang lain ia lempar ke dalam kotak, lalu membawanya ke gudang di belakang rumah. Saat ia melemparnya, sebuah buku kecil jatuh. Sebuah buku harian berwarna coklat kusam. Arka menghela napas. Itu adalah buku yang ia berikan kepada Clara saat mereka pertama kali pacaran. Ia ingat betapa senangnya Clara saat itu.
Ini buku harian, kata Arka saat itu, saat mereka duduk di sebuah taman. Kau bisa menulis apapun yang kau mau. Semua rahasia, semua impian. Dan jika suatu saat nanti kita bertengkar, aku akan membacanya, agar aku tahu apa yang membuatmu marah. Clara tersenyum manis. Aku akan menulis semua impianku, Arka. Semua impian kita. Dan aku tidak akan pernah marah padamu. Arka memungut buku itu, matanya dipenuhi kabut. Ia teringat janji itu. Janji yang kini terasa begitu palsu. Ia membolak-balik buku itu, melihat lembaran-lembaran kosong yang ia berikan, lalu ia lihat ke belakang. Ada beberapa halaman yang sudah terisi tulisan. Arka membukanya, membaca beberapa baris tulisan tangan Clara. Tiba-tiba, ia berhenti. Sebuah nama tertera di sana. Nino. Arka meremas buku itu. Hatinya terbakar cemburu. Clara pasti menuliskan tentang perasaannya pada Nino, bahkan saat mereka masih bersama. Tanpa pikir panjang, Arka melemparkan buku itu ke dalam tumpukan sampah yang akan dibuang esok hari. Ia tidak ingin lagi menyimpan apapun yang berhubungan dengan Clara. Ia ingin menghapus semua jejaknya, seolah Clara tidak pernah ada dalam hidupnya. Keesokan harinya, Arka memutuskan untuk meninggalkan kota. Ia mengundurkan diri dari pekerjaannya, menjual rumah yang dulu ia beli untuk mereka, dan membeli tiket pesawat ke luar negeri. Ia tidak tahu kemana ia akan pergi, yang ia tahu hanyalah ia harus pergi dari tempat ini. Tempat yang penuh dengan kenangan pahit. Ia ingin memulai hidup baru, di tempat yang tidak ada orang yang mengenalnya. Tempat di mana ia bisa menyembuhkan luka dan membangun kekuatan. Kekuatan untuk kembali. Di bandara, Arka menatap keramaian, wajahnya datar. Ia teringat kembali kata-katanya di malam itu. Aku pastikan kau tidak akan pernah bisa mengenaliku lagi. Dan saat itu tiba, aku akan memastikan kau mendapatkan balasan yang setimpal. Tekad itu kini semakin membara. Arka tidak ingin lagi menjadi pria lemah yang mudah dihancurkan. Ia ingin menjadi pria kuat yang disegani. Pria yang mampu menguasai dunia. Pria yang bisa membuat Nino bertekuk lutut, dan pria yang bisa membuat Clara menyesal telah meninggalkannya. Saat pesawat lepas landas, Arka melihat pemandangan kota yang semakin mengecil. Ia melihat menara-menara tinggi, gedung-gedung pencakar langit, dan rumah-rumah kecil yang tampak seperti mainan. Di antara semua itu, ia tahu ada Clara dan Nino yang kini bahagia. Sebuah senyum sinis terukir di bibirnya. Tunggu aku, Clara, bisiknya. Kau pikir ini adalah akhir. Tapi ini baru permulaan. Arka tidak menyadari bahwa buku harian yang ia buang tidak benar-benar lenyap. Ada takdir yang sedang bermain di balik layar. Tanpa Arka tahu, buku itu akan menjadi kunci yang membuka semua rahasia. Sebuah benang merah yang akan menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sebuah benang merah yang akan membawanya pada kebenaran yang jauh lebih menyakitkan, dan takdir yang jauh lebih indah. Tapi untuk saat ini, yang Arka tahu hanyalah ia harus pergi. Jauh dari semua ini, untuk kembali dengan kekuatan yang tidak akan pernah bisa mereka bayangkan. Perjalanan Arka, dari seorang pria yang hancur menjadi pria yang bertekad membalas dendam, baru saja dimulai. 7 tahun. Waktu adalah sebuah pedang bermata dua. Ia bisa menyembuhkan, tetapi juga bisa mengukir luka yang lebih dalam. Bagi Arka, 7 tahun adalah waktu yang ia gunakan untuk menempa dirinya, dari baja yang rapuh menjadi pedang yang tajam. Ia tidak lagi sama. Lelaki yang dulu mudah tersenyum, kini memiliki sorot mata yang dingin, setajam silet. Senyumnya kini menjadi topeng, menyembunyikan amarah dan dendam yang membara. Ia tidak pernah kembali ke Indonesia sejak hari ia pergi. Ia menetap di Amerika Serikat, di kota New York yang tak pernah tidur. Di sana, ia memulai semuanya dari nol. Arka tahu, jika ia ingin membalas dendam, ia tidak bisa hanya mengandalkan bakat arsiteknya. Ia harus menguasai dunia yang dimainkan oleh Nino, dunia bisnis. Ia belajar investasi, manajemen, dan strategi bisnis. Ia membaca buku-buku tebal, menghadiri seminar, dan mengamati setiap pergerakan pasar. Ia bekerja siang malam, tidak membiarkan dirinya beristirahat. Setiap kali ia merasa lelah, ia akan teringat pada wajah Clara, pada mobil mewah itu,
dan pada janji yang ia ucapkan di ambang pintu rumahnya. Nama Arka menghilang, tergantikan oleh nama baru, Reza Mahendra. Nama itu bukan hanya sekadar nama, melainkan identitas baru yang ia bangun. Reza adalah sosok yang dingin, pragmatis, dan penuh perhitungan. Ia berhasil membangun sebuah perusahaan properti dari nol, yang ia beri nama Arkana Property, sebuah nama yang diam-diam menyimpan kenangan pahitnya. Perusahaan itu tumbuh pesat, mengukir namanya di antara raksasa-raksasa properti di Amerika. Berita tentang Reza Mahendra, si pengusaha muda yang misterius dan sukses, mulai menyebar luas. Hingga suatu hari, Reza merasa sudah waktunya. Waktu untuk kembali. Tujuannya bukan lagi sekadar membalas dendam, melainkan untuk membuktikan kepada Clara dan Nino bahwa ia lebih dari yang mereka kira. Ia membeli sebuah tiket pesawat, kembali ke kota yang penuh dengan kenangan pahitnya. Saat pesawat mendarat di Jakarta, Reza menatap kota dari jendela mobilnya. Pemandangan itu tidak banyak berubah. Gedung-gedung pencakar langit masih menjulang. Jalanan masih dipadati kendaraan. Tapi Reza tahu, ia yang sudah berubah. Ia tidak lagi melihat kota itu sebagai rumah, melainkan sebagai medan perang. Tujuan pertamanya adalah perusahaan tempat ia dulu bekerja. Perusahaan itu kini diambang kebangkrutan, dikelola dengan buruk oleh salah satu direktur. Reza datang ke sana, bukan sebagai mantan karyawan, melainkan sebagai investor yang ingin membeli perusahaan itu. Ia mengenakan setelan jas mahal yang pas di tubuhnya, arloji yang melingkar di pergelangan tangannya, dan kacamata hitam yang menyembunyikan matanya yang tajam. Di dalam ruang pertemuan, para direktur menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Mereka tidak mengenali sosok di depan mereka. Pria ini terlalu berwibawa, terlalu dingin, untuk menjadi Arka, mantan arsitek mereka. Jadi, Anda benar-benar ingin membeli perusahaan ini, Tuan Mahendra? Tanya salah satu direktur, suaranya dipenuhi keraguan. Ya, saya sudah melihat semua laporan keuangan kalian. Saya akan membeli perusahaan ini dengan harga 3 kali lipat dari harga pasar saat ini, jawab Reza, suaranya tenang namun penuh keyakinan. Para direktur terkejut. 3 kali lipat? Tapi, kenapa? Karena saya punya visi untuk perusahaan ini. Saya akan mengubahnya menjadi raksasa di industri properti. Dan saya tidak ingin berlama-lama, jawab Reza sambil menatap mereka satu persatu. Pikirkan tawaran saya. Saya akan kembali dalam 24 jam. Reza bangkit, meninggalkan para direktur yang masih terkejut. Saat ia berjalan keluar, ia mendengar bisik-bisik dari para karyawan. Siapa dia? Kenapa dia mirip sekali dengan Arka? Reza tersenyum tipis. Ia tahu, ada beberapa orang yang masih mengenalinya. Tapi ia sudah siap. Penampilannya, caranya berbicara, semuanya telah ia ubah. Dan ia yakin, mereka tidak akan pernah bisa mengenalinya. 24 jam kemudian, perusahaan itu resmi menjadi miliknya. Ia tidak membuang waktu. Ia merekrut tim baru, merestrukturisasi perusahaan, dan mengubah namanya menjadi Arkana Prima. Nama yang menyimpan kenangan, sekaligus menjadi simbol dari kebangkitan dirinya. Siapapun yang berada di pihakku, aku akan menjaganya. Tapi siapapun yang berada di pihak lawan, aku akan menghancurkannya, ucap Reza pada tim barunya. Suaranya tegas, tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Rencana Reza adalah sederhana namun brilian. Ia akan memasuki pasar yang sama dengan Nino, menghancurkan setiap proyek yang dikerjakan Nino, dan mengambil semua kliennya. Ia telah melakukan riset mendalam. Ia tahu semua kelemahan Nino. Ia tahu Nino adalah pengusaha yang sombong, yang selalu meremehkan orang lain. Nino adalah pria yang selalu bekerja dengan cara-cara curang. Dan Reza akan menggunakan semua kelemahan itu untuk menghancurkannya. Suatu malam, Reza berada di sebuah bar, ditemani oleh salah satu asistennya. Asistennya menunjukkan sebuah artikel di tablet. Tuan, Nino Handoko, pengusaha yang Anda minta untuk diinvestigasi, kini menjadi salah satu pengusaha properti terkemuka. Dia juga dikenal sebagai dermawan. Dia baru saja menyumbangkan puluhan miliar untuk panti asuhan. Reza tersenyum sinis. Dermawan? Itu hanya topeng. Semakin tinggi topeng yang ia pakai, semakin dalam kebusukan yang ia sembunyikan.
Anda yakin, Tuan? Aku tidak pernah salah. Dan sebentar lagi, topeng itu akan jatuh, jawab Reza, matanya menyala. Reza tahu, Nino dan Clara kini hidup bahagia. Mereka memiliki seorang anak laki-laki. Berita itu ia dapatkan dari salah satu intel yang ia sewa. Hatinya mencelos, tetapi ia segera mengeras. Ia tidak boleh goyah. Ia harus fokus. Balas dendam itu kini menjadi satu-satunya tujuan hidupnya. Nino, kau pikir kau sudah menang? Bisik Reza dalam hati. 7 tahun yang lalu, kau mengambil calon istriku. Kau menghancurkan hidupku. Sekarang, giliranmu. Aku akan mengambil semua yang kau miliki. Bisnis, kekayaan, dan kebahagiaanmu. Reza tidak tahu bahwa di balik semua rencananya, ada takdir lain yang telah menunggunya. Ada sebuah misteri yang jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Misteri yang akan membawanya pada kebenaran yang tidak pernah ia duga. Sebuah kebenaran yang akan mengubah seluruh pandangan dan tujuannya. Tapi untuk saat ini, yang ia tahu hanyalah satu hal. Ia adalah Reza Mahendra, pengusaha sukses yang kembali untuk membalas dendam. Dan ia akan memastikan bahwa Clara dan Nino tidak akan pernah bisa mengenalinya lagi. Reza menatap undangan di tangannya. Sebuah undangan mewah, terbuat dari kertas tebal dengan ukiran emas. Acara amal untuk anak-anak penderita kanker, yang diselenggarakan oleh keluarga Handoko. Reza tersenyum sinis. Ini dia, kesempatan yang ia tunggu-tunggu. Bukan hanya untuk memulai pertempuran bisnis, tapi juga untuk melihat kembali wajah yang selama 7 tahun ini menghantui setiap mimpinya. Ia melangkah masuk ke dalam ballroom hotel bintang 5 yang gemerlap. Para tamu undangan, para pengusaha terkemuka, sosialita, dan selebritas, sibuk berbincang dan tertawa. Mereka semua mengenakan gaun dan jas mahal, memancarkan aura kekuasaan dan kekayaan. Reza, dengan setelan jas hitam yang dibuat khusus, berjalan dengan tenang, matanya mengawasi setiap sudut ruangan, mencari 2 sosok yang ingin ia lihat. Tidak butuh waktu lama, matanya menangkap mereka. Nino berdiri di sudut ruangan, dikelilingi oleh para pria yang tampak kagum dengan setiap kata yang ia ucapkan. Nino kini terlihat lebih tua, rambutnya sudah dihiasi uban, tetapi sorot matanya yang angkuh masih sama. Di sampingnya, berdiri seorang wanita. Rambutnya kini lebih pendek, diwarnai coklat terang, dan ia mengenakan gaun malam berwarna biru tua yang membuatnya terlihat anggun. Sosok itu adalah Clara. Jantung Reza berdenyut cepat. Wajahnya masih sama. Hanya saja kini ada kerutan halus di sudut matanya yang dulu selalu memancarkan kehangatan. Ia terlihat lebih dewasa, lebih matang, dan entah mengapa, matanya tidak lagi memancarkan kebahagiaan yang sama seperti dulu. Ia tersenyum, tapi senyum itu terasa seperti senyum yang dipaksakan. Di samping Clara, berdiri seorang anak laki-laki berusia sekitar 6 tahun. Rambutnya coklat terang, mirip dengan Clara. Anak itu memegang tangan ibunya dengan erat. Reza merasa dadanya sesak. Itu anak mereka, anak yang lahir dari pengkhianatan Clara. Amarah kembali membakar hatinya. Ia mengepalkan tangan, mencoba menenangkan dirinya. Ini bukan waktunya. Ia harus tetap tenang, harus tetap menjadi Reza Mahendra, pengusaha yang misterius dan sukses. Ia berjalan menuju area minuman, mencoba terlihat santai. Saat ia mengambil segelas champagne, tiba-tiba ia mendengar suara familiar. Tuan Reza Mahendra, bukan? Reza menoleh. Seorang pria parubaya, yang ia kenali sebagai rekan bisnis lama Nino, tersenyum ramah padanya. Ya, saya Reza. Senang bertemu dengan Anda. Saya Tuan Adit. Saya sering mendengar tentang Anda. Saya dengar Anda baru saja mengakuisisi sebuah perusahaan properti di sini. Tanya Tuan Adit. Benar. Saya melihat potensi besar di sana. Sangat menarik. Saya akan memperkenalkan Anda dengan tuan rumah acara ini, Tuan Nino Handoko. Reza tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak sampai ke matanya. Tentu. Saya akan sangat senang. Mereka berjalan ke arah Nino. Nino menoleh, dan matanya langsung tertuju pada Reza. Ada sebersit kebingungan di matanya, seolah ia pernah melihat Reza, tetapi tidak yakin di mana. Nino,
Ini Tuan Reza Mahendra, pengusaha sukses dari Amerika. Dia baru saja mengakuisisi perusahaan Propertindo, kata Tuan Adit, memperkenalkan. Nino menjabat tangan Reza. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Mahendra. Saya Nino Handoko. Senang bertemu dengan Anda juga, Tuan Handoko, jawab Reza, suaranya tenang. Perusahaan Anda adalah salah satu yang paling sukses di sini. Saya mengagumi pencapaian Anda. Terima kasih. Anda juga, saya dengar, telah membuat nama besar di Amerika, balas Nino. Ia masih menatap Reza, mencoba mengingat. Reza melihat kesempatan. Kita pernah bertemu sebelumnya, Tuan Handoko. Nino menggeleng. Saya rasa tidak. Tapi wajah Anda sangat familiar. Seperti salah satu mantan karyawan saya. Reza tertawa kecil, suara tawa yang hampa. Mungkin saya memang punya wajah yang umum. Saat mereka berbincang, Clara datang mendekat, membawa anak laki-lakinya. Anak itu terlihat mengantuk, dan Clara mengusap rambutnya dengan lembut. Nino, aku akan mengajak Raka pulang. Dia sudah lelah, kata Clara, suaranya lembut. Baiklah, sayang. Hati-hati di jalan, jawab Nino, lalu mengecup kening Clara. Adegan itu membuat hati Reza kembali nyeri. Ia menatap Clara, dan untuk pertama kalinya, ia bisa melihatnya dari dekat setelah 7 tahun. Ia terlihat lelah, sorot matanya yang dulu penuh semangat kini terlihat sendu. Clara menoleh, dan matanya bertatapan dengan mata Reza. Untuk beberapa detik, waktu seolah berhenti. Clara membelalakan mata, terlihat terkejut. Ada sebersit ketakutan di matanya. Ia menatap Reza dari atas ke bawah, mencoba menemukan sesuatu yang familiar, sesuatu yang ia kenal. Clara, ini Tuan Reza Mahendra, kata Nino, memperkenalkan. Dia pengusaha yang sangat sukses dari Amerika. Clara mengangguk, mencoba tersenyum. Senang bertemu dengan Anda, suaranya bergetar. Saya juga, Nyonya Handoko, jawab Reza, nadanya penuh ketenangan. Ia menatap mata Clara dalam-dalam, mencoba melihat apakah ada penyesalan di sana. Anda terlihat tidak sehat, Nyonya Handoko. Sebaiknya Anda beristirahat. Kata-kata Reza yang santai dan penuh perhatian itu justru membuat Clara terkejut. Ia merasa seperti ada listrik yang menyengatnya. Ia tidak bisa mengerti mengapa pria asing ini mengucapkan kata-kata itu, kata-kata yang dulu sering diucapkan Arka kepadanya saat ia kelelahan. Saya baik-baik saja, jawab Clara. Ia merasa tidak nyaman. Nino yang melihat ketegangan di antara mereka, segera memecah keheningan. Clara memang sering kelelahan, Tuan Mahendra. Dia punya anak kecil yang harus diurus. Reza tersenyum, senyum yang tidak ia rasakan. Saya mengerti. Saya harap Anda lekas sembuh, Nyonya Handoko. Clara mengangguk, lalu menarik tangan Raka dan melangkah pergi. Saat ia berjalan, ia terus menoleh ke belakang, menatap Reza dengan penuh kebingungan. Sosok itu, cara bicaranya, bahkan cara ia berdiri, semuanya terasa familiar. Tapi ia tidak bisa memikirkan mengapa. Arka, pria yang ia tinggalkan, adalah seorang arsitek. Ia tidak mungkin menjadi pengusaha sukses dari Amerika. Setelah Clara pergi, Nino mengajak Reza untuk berbincang lebih lanjut. Nino, yang terbiasa dengan sanjungan, tidak menyadari bahwa Reza sedang bermain-main dengannya. Reza memuji proyek-proyek Nino, menanyakan tentang visinya, dan Nino dengan bangga menceritakan semua pencapaiannya. Anda tahu, Tuan Mahendra, kata Nino, suaranya dipenuhi arogansi. Dalam dunia bisnis, Anda harus menjadi serigala, bukan domba. Anda harus mengambil kesempatan, bahkan jika itu berarti menyakiti orang lain. Reza menatapnya, matanya menyala. Saya setuju, Tuan Handoko. Saya sangat setuju. Terkadang, Anda harus menghancurkan fondasi orang lain untuk membangun fondasi Anda sendiri. Nino tertawa, tidak menyadari bahwa kata-kata itu adalah ancaman. Anda adalah pria yang cerdas, Tuan Mahendra. Saya ingin kita bekerja sama. Saya akan membiarkan Anda menjadi mitra saya dalam proyek terbesar saya. Dengan Anda di pihak saya, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Reza tersenyum, senyum licik yang tersembunyi.
Itu adalah sebuah kehormatan, Tuan Handoko. Saya akan mempertimbangkannya. Tapi saya punya satu syarat. Saya akan mengambil alih proyek Anda yang di kawasan industri. Saya akan menjadi pemimpinnya. Nino menatapnya, ragu. Proyek itu adalah proyek terbesar mereka. Tapi ia juga tahu bahwa Reza adalah pria yang tidak bisa ia lewatkan. Baiklah, saya akan memikirkan tawaran Anda. Reza tersenyum. Saya tunggu kabar baiknya. Ia berpamitan, meninggalkan Nino yang masih terdiam, berpikir. Saat ia melangkah keluar dari ballroom, ia melihat Clara dan Raka di lobi, menunggu mobil mereka. Clara menoleh ke arahnya, dan mata mereka kembali bertemu. Ada rasa cemas yang kini terlihat jelas di mata Clara. Reza tidak peduli. Ia sudah berhasil membuat kesan. Ia telah menancapkan duri kecil di hati Clara dan Nino. Dan itu baru permulaan. Ia akan memastikan duri itu akan tumbuh menjadi pedang, yang akan menghancurkan mereka. Ia akan membuktikan bahwa ia tidak lagi Arka yang mudah dihancurkan, melainkan Reza Mahendra, sosok yang datang untuk membalaskan dendamnya. Ia akan membuat mereka berdua merasakan sakit yang ia rasakan. Malam setelah acara amal, Reza duduk di kantornya, menatap layar komputer yang menampilkan data-data keuangan perusahaan Nino. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Pertemuan dengan Clara dan Nino kembali memutar di benaknya seperti film. Lama yang berulang. Matanya menatap tajam, mengingat setiap detail. Wajah Clara yang terlihat lelah, sorot matanya yang tidak lagi memancarkan kebahagiaan, dan ekspresi ketakutan yang sekejap melintas saat mata mereka bertemu. Kau pasti mengenalku, bisik Reza pada dirinya sendiri, jemarinya mengetuk-ngetuk meja. Atau setidaknya, kau merasa familiar dengan sosokku. Bagus. Biar aku tambahkan sedikit bumbu untukmu, Clara. Keesokan paginya, telepon Reza berdering. Nama Nino Handoko muncul di layar. Reza mengambil napas panjang, memasang topeng Reza Mahendra. Selamat pagi, Tuan Handoko. Sapa Reza, suaranya tenang. Selamat pagi, Tuan Mahendra. Jawab Nino, suaranya terdengar antusias. Saya sudah memikirkan tawaran Anda. Saya setuju. Begitu? Sebuah keputusan yang cepat. Saya rasa kita punya visi yang sama. Saya yakin, dengan kerja sama kita, proyek di kawasan industri akan menjadi proyek terbesar di kota ini. Saya ingin kita bertemu untuk membahas detailnya, kata Nino. Tentu. Hari ini saya ada waktu. Kita bertemu di kantor saya, kata Reza, lalu menyebutkan alamat kantornya. 1 jam kemudian, Nino dan sekretarisnya tiba di kantor Reza. Nino terkejut melihat betapa besar dan megahnya kantor Reza. Ruangan kerjanya yang luas dengan pemandangan kota yang membentang di bawahnya, membuat Nino merasa sedikit ciut. Reza, dengan setelan jas abu-abu gelap, duduk di balik meja kerjanya. Silakan, Tuan Handoko, sapa Reza, mempersilakan Nino duduk. Saya tidak menyangka kantor Anda sebesar ini, komentar Nino, mencoba terlihat santai. Reza tersenyum tipis. Saya ingin semuanya sempurna, Tuan Handoko. Sama seperti proyek yang akan kita kerjakan. Mereka memulai diskusi. Reza menjelaskan visinya dengan detail, strategi pemasarannya yang brilian, dan inovasi-inovasi yang akan ia terapkan. Nino, yang terbiasa mendominasi, kini hanya bisa mendengarkan dengan kagum. Reza adalah pria yang cerdas, dan Nino merasa ia membuat keputusan yang tepat. Saya sudah membuat draft perjanjiannya, kata Reza, menyerahkan sebuah dokumen tebal. Silakan dibaca. Nino membaca dokumen itu. Di dalamnya, tertera bahwa Reza akan memimpin proyek, dan Nino akan menjadi investor utama. Nino tidak melihat ada masalah. Ia percaya pada kemampuan Reza. Yang ia tidak tahu, di dalam dokumen itu ada klausul-klausul kecil yang penuh jebakan. Klausul tentang kepemilikan saham, tentang hak pengambilan keputusan, dan tentang kewajiban finansial. Semua itu dirancang untuk membuat Nino terikat dan perlahan-lahan kehilangan kendali. Semuanya terlihat sempurna, Tuan Mahendra, kata Nino, menutup dokumen itu. Sempurna adalah tujuan saya, Tuan Handoko, jawab Reza. Selamat datang di tim.
Nino menjabat tangan Reza dengan erat, tidak menyadari bahwa ia baru saja menggenggam tangan serigala. Sejak hari itu, permainan dimulai. Reza mengambil alih proyek di kawasan industri. Ia membangun timnya sendiri, yang terdiri dari orang-orang yang loyal dan profesional. Ia mengadakan rapat setiap hari, memastikan setiap detail proyek berjalan sesuai rencana. Ia membuat keputusan-keputusan besar yang menguntungkan perusahaannya, tetapi merugikan Nino. Misalnya, Reza mengambil alih semua kontrak dengan pemasok bahan baku, dan mengubahnya dengan pemasok yang memberikan keuntungan lebih besar baginya, tetapi dengan harga yang lebih mahal bagi Nino. Ia juga membuat strategi pemasaran yang masif, yang membuat proyek itu dikenal luas, tetapi juga menghabiskan dana investasi Nino dengan cepat. "Tuan Mahendra," kata Nino suatu sore, saat mereka sedang rapat, "dana yang kita alokasikan untuk pemasaran sudah hampir habis. Apakah ini tidak terlalu berlebihan?" Reza menatapnya dengan tenang. "Tuan Handoko, saya sudah katakan, saya ingin semuanya sempurna. Untuk mendapatkan hasil yang sempurna, kita harus mengeluarkan yang terbaik. Jika Anda ingin proyek ini berhasil, Anda harus berani berinvestasi lebih besar." Nino, yang tidak ingin terlihat pelit, akhirnya mengalah. Ia kembali mengucurkan dana, tanpa menyadari bahwa ia sedang mengisi sumur kosong yang tidak akan pernah penuh. Di sisi lain, Reza juga mencari kelemahan lain Nino. Ia menyewa seorang detektif swasta untuk menyelidiki semua transaksi Nino selama beberapa tahun terakhir. Ia ingin menemukan bukti korupsi atau penyimpangan lainnya. Ia yakin, Nino tidak mungkin bisa menjadi pengusaha sukses tanpa bermain kotor. "Temukan semua yang kau bisa," kata Reza kepada detektifnya. "Aku ingin setiap detailnya. Setiap transaksi, setiap rekening, setiap kontak. Aku ingin tahu semua rahasianya." Hari-hari berlalu, dan Reza semakin dalam menjalankan permainannya. Ia membuat Nino terlibat dalam proyek-proyek lain yang juga penuh jebakan. Nino, yang serakah dan terbuai oleh janji-janji Reza, tidak menyadari bahwa ia sedang jatuh ke dalam lubang yang semakin dalam. Suatu sore, Reza mendapat telepon dari detektifnya. "Tuan Mahendra, saya menemukan sesuatu yang menarik," kata detektif itu, suaranya berbisik. "Beberapa tahun lalu, ada transaksi besar-besaran dari rekening Nino ke sebuah rekening bank di Swiss. Rekening itu bukan atas namanya. Dan saya melacaknya, ternyata rekening itu milik Nyonya Clara." Reza terdiam. Ia tidak menyangka. Clara? Apa yang dia lakukan dengan uang sebanyak itu? "Saya belum bisa memastikan. Tapi jumlahnya sangat besar. Saya akan terus menyelidikinya, Tuan," kata detektif itu. "Bagus. Teruslah bekerja," jawab Reza, menutup teleponnya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Clara tidak pernah tertarik dengan uang. Dulu, ia selalu mengatakan bahwa kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Lalu, mengapa sekarang ia menerima uang sebanyak itu dari Nino? Apakah ia berubah? Atau ada sesuatu yang lain? Keraguan itu sekejap melintas di benak Reza, tetapi ia segera menepisnya. Ia harus tetap fokus. Nino adalah musuhnya, dan ia harus menghancurkannya. Ia harus membuat Nino merasakan sakit yang ia rasakan. Reza tidak tahu bahwa keraguan itu adalah awal dari sebuah kebenaran. Sebuah kebenaran yang akan membuatnya menyadari bahwa permainan ini bukan hanya tentang balas dendam, tetapi tentang mengungkap misteri yang selama ini tersembunyi. Dan di balik semua itu, ada kepingan-kepingan puzzle yang menunggu untuk disatukan. Kepingan yang akan membawanya pada takdir baru, takdir yang tidak pernah ia duga. Rencana Reza berjalan mulus, bahkan terlalu mulus. Nino, bagai boneka yang ditarik ulur, terus mengucurkan dana, meyakini bahwa ia sedang membangun sebuah kerajaan. Ia tidak menyadari, setiap kucuran dana itu adalah tali yang semakin mengikatnya. Reza, di sisi lain, mengumpulkan bukti. Setiap bukti yang ia dapatkan dari detektifnya, ia simpan rapi dalam sebuah flash disk kecil. Ia merasa kemenangan sudah di depan mata. Namun, di balik semua kepuasan itu, ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Clara. Pertanyaan tentang transaksi mencurigakan itu terus berputar di kepalanya. Mengapa Clara, wanita yang ia kenal tidak serakah,
Memiliki rekening di luar negeri dengan jumlah uang yang fantastis? Apakah 7 tahun telah benar-benar mengubahnya menjadi wanita yang materialistis? Rasa ingin tahu itu menggerogoti hatinya. Sedikit demi sedikit mengikis dinding dendam yang ia bangun. Suatu malam, Reza memutuskan untuk mengambil risiko. Nino sedang berada di luar kota untuk urusan bisnis, dan Reza tahu di mana Nino menyimpan berkas-berkas pentingnya. Reza mengendap-endap masuk ke kantor Nino di tengah malam. Ia tidak tahu mengapa ia melakukan ini, tapi ia merasa ada sesuatu yang tersembunyi, sebuah kebenaran yang hanya bisa ia temukan di sini. Dengan security key yang berhasil ia dapatkan dari detektifnya, Reza masuk ke dalam ruangan Nino. Ruangan itu luas, mewah, dan dipenuhi dengan rak-rak buku yang menjulang tinggi. Reza menyalakan senternya dan mulai mencari. Ia membuka laci-laci, lemari, dan membolak-balik tumpukan berkas. Tidak ada yang ia cari. Semuanya hanya berkas-berkas bisnis biasa. Sial, gumamnya, merasa frustasi. Apakah ia salah langkah? Saat ia hendak pergi, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Sebuah lukisan besar tergantung di balik meja kerja Nino. Lukisan itu tampak tidak pada tempatnya. Reza mendekatinya, dan ia melihat sebuah kunci kecil yang terselip di balik bingkai. Ia mengambilnya, dan lukanya terbelah. Di belakang lukisan itu, ada sebuah pintu rahasia. Reza membuka pintu itu. Di dalamnya, ada sebuah ruangan kecil yang gelap. Ruangan itu bukan ruangan kantor. Di dalamnya, ada sebuah lemari arsip, sebuah brankas, dan sebuah meja kecil. Reza menyalakan lampu, dan matanya membelalak. Lemari arsip itu dipenuhi dengan berkas-berkas keuangan, laporan medis, dan beberapa map dengan nama yang tidak ia kenal. Ia mulai memeriksa satu persatu. Ia menemukan berkas tentang korupsi Nino, laporan tentang penyalahgunaan dana, dan berbagai rahasia bisnis yang Nino sembunyikan. Reza mengambil flash disknya, memindahkan semua data itu ke dalamnya. Ini adalah bukti yang ia butuhkan untuk menghancurkan Nino. Namun, saat ia hendak pergi, matanya tertuju pada sebuah map berwarna biru. Di map itu, tertulis nama, Clara. Jantung Reza berdebar kencang. Ia mengambil map itu, tangannya gemetar. Apakah ini jawabannya? Apakah ini bukti bahwa Clara juga terlibat dalam kebusukan Nino? Ia membuka map itu dengan hati-hati. Di dalamnya, ada beberapa dokumen. Ada laporan medis, hasil tes, dan beberapa resep obat. Reza mulai membacanya. Diagnosis, Myodysplastic Syndromes, MDS. Reza mengerutkan kening. Ia belum pernah mendengar penyakit itu. Ia membaca lebih lanjut. Penyakit sumsum tulang yang langka. Dibutuhkan transplantasi sumsum tulang. Jika tidak diobati, akan berkembang menjadi leukemia akut. Semua laporan itu tertanggal 8 tahun lalu. Yaitu 1 tahun sebelum ia dan Clara berencana menikah. Laporan itu juga menyebutkan nama seorang dokter, Dr. Sinta. Clara? Sakit parah? Kenapa ia tidak pernah memberitahuku? Gumam Reza, suaranya parau. Ia terus membaca. Ada laporan pengobatan, laporan keuangan yang menunjukkan pengeluaran Nino yang fantastis untuk biaya pengobatan, dan beberapa foto Clara yang terlihat kurus dan pucat di ranjang rumah sakit. Salah satu foto itu menunjukkan Clara terbaring di ranjang, rambutnya rontok, dan di sampingnya, ada Nino yang duduk sambil memegang tangannya. Dunia Reza seolah runtuh. Semua yang ia yakini selama 7 tahun ini, semua dendam yang ia pupuk, semua kebencian yang ia tanam, kini terasa seperti kebohongan besar. Clara tidak meninggalkannya karena serakah. Ia meninggalkannya karena ia sakit. Dan Nino tidak merebut Clara. Nino menyelamatkan Clara. Laporan terakhir adalah surat dari dokter. Kepada Tuan Nino Handoko. Saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan Anda selama ini. Nyonya Clara kini dalam kondisi stabil dan bisa pulang. Transaksi uang yang saya berikan kepada Anda di bank di Swiss adalah sebagai jaminan. Kami akan menggunakannya untuk pengobatan dan operasi lanjutan yang dibutuhkan Clara. Saya harap Anda tetap memberikan dukungan penuh kepada Nyonya Clara, karena dia sangat membutuhkannya. Jika ada yang ingin Anda tanyakan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Hormat saya, Dr. Sinta Anjani.
Reza ambruk, berlutut di lantai. Flash disk di tangannya terasa berat, tidak lagi menjadi simbol kemenangan, melainkan simbol kegelapan yang selama ini ia pelihara. Ia merasa menjadi pria yang paling bodoh di dunia. Ia telah membuang 7 tahun hidupnya untuk membalas dendam pada seseorang yang tidak bersalah. Ia telah membenci Nino, padahal Nino adalah pahlawan yang telah menyelamatkan Clara. Kenapa? Clara? Kenapa kau tidak memberitahuku? Bisiknya. Kenapa kau biarkan aku membencimu? Kenapa kau biarkan aku hancur seperti ini? Air mata yang ia tahan selama bertahun-tahun akhirnya tumpah. Bukan air mata amarah, melainkan air mata penyesalan. Ia merasa sangat bersalah. Ia telah merancang kehancuran Nino, pria yang telah menyelamatkan wanita yang ia cintai. Ia telah merancang balas dendam yang ternyata tidak pernah perlu dilakukan. Reza menatap laporan medis itu lagi. Di salah satu lembaran, ada nama rumah sakit Bunda Hati. Reza segera membuka laptopnya. Ia mencari informasi tentang rumah sakit itu dan nama Dr. Sinta Anjani. Ia menemukan bahwa Dr. Sinta adalah seorang spesialis penyakit dalam yang sangat terkenal di bidang hematologi. Ia juga menemukan foto Dr. Sinta. Wajahnya terlihat familiar, tetapi ia tidak bisa mengingat di mana ia pernah melihatnya. Reza memegang kepala. Ia merasa otaknya terlalu penuh. Ia harus menemukan Dr. Sinta. Ia harus menemukan kebenaran yang lebih dalam. Mengapa Clara merahasiakan semua ini? Mengapa ia dan Nino bersekongkol? Ia menoleh ke arah brankas. Apakah ada hal lain yang Nino sembunyikan? Reza mencoba membuka brankas itu, tetapi ia tidak tahu kodenya. Ia mencoba beberapa kombinasi, tapi semuanya gagal. Ia memutuskan untuk tidak membuang waktu. Yang ia dapatkan sudah cukup untuk menghancurkan Nino, tetapi ia tidak akan melakukannya. Balas dendamnya telah berakhir. Ia tidak ingin lagi menjadi pria yang penuh kebencian. Reza bangkit, matanya kini dipenuhi kesedihan dan penyesalan. Ia menatap ruangan itu sekali lagi, lalu keluar, menutup pintu rahasia itu kembali. Saat ia berjalan keluar dari kantor Nino, ia tidak lagi merasa puas. Ia merasa hampa. Dendam yang menjadi bahan bakarnya selama ini, kini telah padam. Ia harus mencari cara untuk memperbaiki semuanya. Ia harus mencari Clara dan meminta maaf. Ia harus mencari Nino dan menjelaskan semuanya. Dan ia harus menemukan Dr. Sinta, wanita yang mungkin menjadi kunci dari semua teka-teki ini. Reza berjalan di bawah bintang-bintang yang berkilau, namun ia merasa seperti berjalan di dalam kegelapan. Ia telah memulai permainan ini dengan niat balas dendam. Tapi kini, ia harus mengakhirinya dengan sebuah pengakuan. Pengakuan bahwa ia salah, bahwa ia telah salah menilai, dan bahwa cinta sejati tidak pernah seburuk yang ia bayangkan. Semua ini baru permulaan, sebuah jalan baru yang akan membawanya pada takdir tak terduga, dan pada sosok wanita yang akan mengubah hidupnya. Pagi itu, Reza bangun dengan perasaan campur aduk. Rasa penyesalan yang mendalam bercampur dengan kebingungan. Rencana balas dendam yang selama ini ia bangun hancur berkeping-keping, meninggalkan kekosongan yang tak terlukiskan. Ia telah salah. Ia telah membiarkan amarah membutakan matanya. Kini, satu-satunya tujuannya adalah mencari tahu seluruh kebenaran. Ia harus menemukan Dr. Sinta Anjani, wanita yang menjadi saksi bisu dari pengorbanan Clara. Reza membuka laptopnya. Ia mencari informasi lebih lanjut tentang Dr. Sinta, berharap menemukan jejak lain. Ia menemukan profilnya di sebuah situs profesional. Dr. Sinta Anjani, seorang spesialis penyakit dalam yang kini bekerja sebagai konsultan medis independen. Reza menemukan nomor telepon kantornya dan sebuah alamat email. Tanpa ragu, ia mengirimkan email kepada Dr. Sinta Anjani. Saya Reza Mahendra. Saya ingin bertemu Anda untuk membahas sesuatu yang sangat penting terkait dengan pasien lama Anda, Clara. Saya mohon, ini mendesak. Saya akan menjelaskan semuanya saat kita bertemu. Hormat saya, Reza Mahendra. Ia menunggu, dengan jantung berdebar kencang. Setengah jam berlalu, dan tidak ada balasan. Reza merasa frustasi. Ia mencoba menelepon, tetapi nomornya tidak aktif. Ia merasa putus asa.
Bagaimana ia bisa menemukan wanita ini? Reza memutuskan untuk pergi ke kantornya. Pikirannya tidak bisa fokus. Ia melihat tumpukan dokumen-dokumen proyek yang ia rancang untuk menghancurkan Nino. Ia merasa mual. Ia telah menjadi monster tanpa ia sadari. Ia duduk di kursi, memijat pelipisnya. Tiba-tiba, pintu ruangannya terbuka. Masuklah seorang wanita muda. Ia mengenakan blus putih yang sederhana dan rok pensil hitam. Rambutnya diikat ke belakang, dan matanya memancarkan ketenangan. Wanita itu adalah staf administrasi baru yang ia rekrut untuk mengurus berkas-berkas rahasia. Namanya Sinta. "Permisi, Tuan Reza," sapanya lembut. "Saya sudah merapikan semua berkas proyek Anda. Ada beberapa yang harus Anda tanda tangani." Reza mendongak. Ia menatap wajah wanita itu. Mata yang teduh, senyum yang tulus. Ada sesuatu yang familiar dari wajahnya, tetapi Reza tidak bisa mengingatnya. "Terima kasih," jawab Reza. Suaranya parau. "Tuan Reza, Anda terlihat pucat. Apakah Anda sakit?" tanya Sinta. Suaranya dipenuhi kekhawatiran yang tulus. "Tidak, saya baik-baik saja," jawab Reza, mencoba tersenyum. Senyum yang tidak sampai ke matanya. Hanya sedikit lelah. Sinta menatapnya dengan pandangan penuh pengertian. "Jika Anda butuh bantuan, saya siap membantu, Tuan Reza. Tidak hanya dalam pekerjaan. Saya bisa menjadi pendengar yang baik." Kata-kata Sinta terasa seperti oase di padang gurun. Arka, atau kini Reza, telah lama tidak merasakan kebaikan yang tulus dari orang lain. Ia telah terlalu lama hidup dalam kebencian. "Terima kasih, Sinta. Tapi tidak ada yang bisa kau bantu," kata Reza. Sinta tidak menjawab, ia hanya tersenyum. Ia menaruh dokumen di meja, lalu matanya menangkap sesuatu di sudut meja. Sebuah foto lama. Foto itu adalah foto Arka dan Clara yang dulu ia buang. Tetapi entah bagaimana, foto itu ada di sana. Reza tidak menyadarinya. "Maaf, Tuan Reza," kata Sinta, memegang foto itu. "Apakah ini kekasih Anda?" Reza terdiam. Ia menatap foto itu. Foto di mana ia dan Clara tertawa, berpelukan di depan apartemen baru mereka. Foto di mana mereka masih dipenuhi harapan dan cinta. Hatinya kembali mencelos. "Mantan," jawab Reza, suaranya bergetar. "Dia meninggalkanku." Sinta menatap mata Reza, lalu ia menatap foto itu. Ada sesuatu yang aneh. Wanita di foto itu terlihat sangat familiar. Sinta merasa ia pernah merawatnya. Ia mengingat wajahnya dengan jelas. Wajah yang sama yang terukir di laporan medis yang ia pegang beberapa tahun lalu. Sinta tidak mengatakannya. Ia merasa ini bukan waktunya. "Saya turut prihatin, Tuan Reza," kata Sinta, lalu meletakkan foto itu kembali. Tapi terkadang, sesuatu yang hilang akan kembali dalam bentuk yang berbeda. Dan mungkin, itu jauh lebih baik dari yang kita bayangkan. Kata-kata Sinta membuat Reza terdiam. Ia menatap Sinta. Wanita ini, dengan kata-kata sederhana, telah menyentuh hatinya yang keras. "Sinta, bisakah kau membantuku mencari seseorang?" tanya Reza, tiba-tiba. "Tentu," jawab Sinta, matanya berbinar. "Siapa?" "Seorang dokter. Namanya Dokter Sinta Anjani," jawab Reza, lalu menatapnya. Ia baru menyadari. Wanita di depannya ini memiliki nama yang sama dengan dokter yang ia cari. "Itu, nama saya," jawab Sinta, suaranya pelan. Reza membelalakan mata. Ia terkejut. "Kau, Dokter Sinta Anjani?" Sinta mengangguk, lalu ia tersenyum tipis. "Ya, saya. Tapi saya bukan spesialis penyakit dalam. Saya seorang perawat. Saya tidak bisa menjadi dokter. Tapi saya sering dipanggil Dokter Sinta oleh pasien-pasien saya." Dunia Reza seolah berhenti. Ia merasa bodoh. Ia telah salah. Ia telah salah mengira. Tapi, ada satu hal lagi. "Kau pernah merawat Clara?" Sinta terkejut. Ia tidak menyangka Reza akan bertanya hal itu. Ia menatap Reza, mencoba membaca ekspresinya. Wajahnya dipenuhi kebingungan dan kesedihan. Sinta memutuskan untuk jujur.
Ya, saya merawatnya, jawab Sinta. Beberapa tahun lalu, ia mengidap penyakit langka, MDS. Anda tahu? Reza mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku baru tahu. Aku menemukannya di laporan medis di kantor Nino. Sinta menatap Reza, penuh rasa iba. Tuan, Anda pasti sangat mencintainya. Aku mencintainya. Dan aku membencinya, jawab Reza. Lalu ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku membencinya karena ia meninggalkanku. Aku membencinya karena aku pikir ia serakah. Aku membangun semua ini hanya untuk membalas dendam padanya. Sinta mendengarkan dengan tenang. Ia tidak menghakimi. Ia membiarkan Reza mengeluarkan semua isi hatinya. Setelah Reza tenang, Sinta mulai berbicara. Tuan Reza, ada banyak hal yang tidak Anda ketahui. Clara, ia sangat mencintai Anda. Tapi ia tidak ingin menjadi beban bagimu. Ia tahu penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Ia tidak ingin kau menghabiskan hidupmu di rumah sakit, merawatnya. Jadi, ia meminta Tuan Nino untuk membantunya. Reza mendongak, matanya penuh air mata. Membantunya? Membantu apa? Tuan Nino, ia adalah orang yang bersedia pura-pura menjadi selingkuhan Clara. Ia adalah orang yang bersedia menanggung semua biaya pengobatan Clara. Ia adalah orang yang memberikan semua uangnya untuk membeli obat-obatan langka dari luar negeri. Jelas Sinta, suaranya pelan. Reza tidak bisa berkata-kata. Ia merasa seperti baru saja ditampar. Nino, pria yang ia benci, adalah pahlawan yang menyelamatkan Clara. Dan ia, Arka, yang mencintai Clara, adalah pria yang terlalu bodoh untuk menyadarinya. Tapi, mengapa? Mengapa Nino mau melakukan itu? Tanya Reza, suaranya parau. Tuan Nino mencintai Clara, jawab Sinta. Bukan cinta yang romantis. Cinta sebagai seorang kakak. Tuan Nino adalah kakak tiri Clara. Mereka terpisah sejak kecil. Tuan Nino selalu merasa bersalah karena tidak bisa menjaga Clara. Dan ketika ia tahu Clara sakit, ia bersedia melakukan apa saja untuk menyelamatkannya. Reza merasa otaknya tidak bisa memproses semua informasi ini. Nino adalah kakak tiri Clara? Ini adalah plot twist yang paling tidak ia duga. Semua yang ia yakini selama ini, ternyata hanyalah ilusi. Balas dendamnya, usahanya, semua itu sia-sia. Jadi, selama ini aku salah, bisik Reza. Anda tidak salah, Tuan Reza. Anda hanya tidak tahu, kata Sinta, matanya penuh kasih sayang. Tapi sekarang, Anda sudah tahu. Dan Anda bisa membuat pilihan yang berbeda. Reza menatap Sinta. Wanita ini adalah jawaban dari semua doanya. Wanita yang menjadi saksi dari pengorbanan Clara. Dan entah mengapa, ia merasa ada ikatan yang kuat di antara mereka. Sebuah ikatan yang tidak didasari oleh dendam, melainkan oleh kebenahan yang tulus. Reza bangkit. Ia berjalan ke arah jendela, menatap pemandangan kota yang ramai. Hatinya tidak lagi dipenuhi kebencian, melainkan rasa sakit dan penyesalan yang mendalam. Ia telah menghancurkan hidup Nino dan Clara, tanpa ia sadari. Ia telah menjadi iblis, hanya karena ia tidak tahu. Aku harus meminta maaf pada mereka, gumam Reza. Sinta berjalan ke arahnya, menepuk pundaknya lembut. Anda akan menemukan jalan yang tepat, Tuan Reza. Saya yakin itu. Reza menoleh, menatap Sinta. Wanita ini, yang baru ia kenal beberapa minggu, telah menjadi sahabat terbaiknya. Ia telah membantunya menemukan kebenaran yang tidak bisa ia temukan sendiri. Dan ia tahu, jalan yang baru ini akan membawanya pada takdir baru. Takdir yang akan mengubah segalanya. Pagi berganti siang, siang berganti malam. Sejak percakapan dengan Sinta, Arka sekarang lebih nyaman dipanggil Reza. Merasa hatinya seperti salju yang mencair. Dinding kokoh yang ia bangun selama 7 tahun, kini perlahan runtuh. Ia tidak lagi melihat Nino sebagai musuh bebuyutan, melainkan sebagai pria yang mengorbankan segalanya demi wanita yang ia cintai. Dan Clara, yang ia kira pengkhianat, adalah seorang pahlawan yang memilih mengorbankan kebahagiaannya demi kebahagiaan orang yang dicintainya. Reza menghabiskan beberapa hari berikutnya dengan merenung.
Ia mengurung diri di kantornya, tidak menerima tamu, tidak menjawab panggilan telepon. Bahkan asisten setianya pun ia minta untuk tidak mengganggunya. Ia menatap tumpukan dokumen yang berisi bukti kebusukan Nino, bukti-bukti yang kini terasa seperti sampah. Niatnya untuk menghancurkan Nino telah menguap, digantikan oleh rasa bersalah yang menusuk. Satu-satunya orang yang ia izinkan masuk ke ruangannya adalah Sinta. Setiap kali Sinta datang, ia tidak membawa berkas pekerjaan. Ia membawa teh hangat, camilan, dan cerita-cerita kecil yang bisa mengalihkan pikiran Reza. Mereka duduk berdua, di ruangan yang sama-sama dipenuhi kesunyian. Namun, kali ini, kesunyian itu tidak lagi menakutkan, melainkan menenangkan. "Kau tahu, Tuan Reza," kata Sinta suatu sore, sambil menyajikan teh di meja. "Hidup itu seperti teka-teki. Ada potongan-potongan yang hilang, dan kita harus mencarinya. Terkadang, potongan itu tidak kita temukan di tempat yang kita duga. Terkadang, kita harus melihat ke belakang, ke masa lalu, untuk bisa menemukan jawabannya." Reza menatapnya. Ia merasa Sinta adalah perpanjangan dari jiwanya. Wanita ini, dengan kata-kata sederhana, selalu berhasil menyentuh hatinya yang keras. "Aku sudah melihat ke belakang, Sinta, dan yang aku temukan hanya penyesalan. Aku merasa seperti orang paling bodoh di dunia." Sinta tersenyum lembut. "Itu berarti Anda adalah orang yang tulus, Tuan Reza. Hanya orang tulus yang bisa mengakui kesalahannya. Dan itu adalah awal dari kebahagiaan." Dari percakapan-percakapan itu, Reza mulai menemukan dirinya lagi. Ia mulai membuka diri kepada Sinta, menceritakan semua yang ia alami. Tentang bagaimana ia dan Clara merajut mimpi, tentang janji-janji yang mereka ucapkan, dan tentang betapa hancurnya ia saat Clara meninggalkannya. Ia bahkan menceritakan tentang buku harian Clara yang ia buang, dan bagaimana ia tidak menyangka buku itu menyimpan sebuah rahasia. Sinta mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak menyela, ia hanya menatap Reza dengan matanya yang teduh. Di mata Sinta, Reza menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Ia merasa seperti ada jembatan yang terbentang, menghubungkan hatinya yang hancur dengan hati Sinta yang penuh kasih. "Clara tidak pernah bermaksud menyakitimu," bisik Sinta suatu malam, saat Reza sedang terlelap di sofa ruang kerjanya. "Ia hanya ingin kau bahagia, Reza. Ia tidak ingin kau menderita karena penyakitnya. Ia mengorbankan cintanya agar kau bisa menemukan cintamu yang baru." Sinta mengambil selimut, menyelimuti Reza dengan perlahan. Ia tidak tahu bahwa setiap kata yang ia ucapkan didengar oleh Reza. Reza hanya berpura-pura tidur. Semakin dekat dengan Sinta, semakin Reza menyadari bahwa ia tidak lagi melihat Sinta sebagai rekan kerja atau sebagai sumber informasi. Ia melihat Sinta sebagai seorang wanita. Wanita yang tulus, cerdas, dan penuh kasih. Ia melihatnya sebagai sosok yang mampu menumbuhkan kembali bunga-bunga di hatinya yang layu. Suatu hari, Reza memutuskan untuk mengambil langkah. Ia mengajak Sinta makan siang. Bukan untuk membicarakan pekerjaan, tetapi untuk mengenal Sinta lebih dalam. "Sinta," kata Reza, saat mereka duduk di sebuah restoran, "aku ingin berterima kasih." "Untuk apa, Tuan Reza?" tanya Sinta, mengunyah makanannya. "Untuk segalanya. Untuk mendengarkanku, untuk memberiku kekuatan. Kau adalah orang pertama yang membuatku merasa hidup lagi." Sinta menatapnya, matanya berbinar. "Saya senang bisa membantu. Saya senang bisa menjadi teman Anda." "Lebih dari teman, Sinta," bisik Reza. "Aku merasa ada sesuatu di antara kita." Sinta tersipu. Ia menunduk, menyembunyikan pipinya yang merona. "Saya tidak tahu harus berkata apa, Tuan Reza." "Panggil aku Arka," kata Reza, suaranya pelan. "Aku hanya ingin Arka yang sesungguhnya bisa kembali." Sinta menatapnya lagi. "Baik, Arka." Setelah makan siang, mereka berjalan-jalan di taman. Mereka berbicara tentang hal-hal sepele, tentang film favorit mereka, tentang buku-buku yang mereka baca, tentang mimpi-mimpi mereka. Reza menyadari, ia tidak pernah sebahagia ini sejak Clara meninggalkannya. Ia tidak lagi memikirkan dendam, tidak lagi memikirkan masa lalu.
Ia hanya ingin menikmati setiap detik bersama Sinta. Hingga tiba-tiba, Sinta berhenti. Ia menunjuk ke arah sebuah taman bermain. Lihat, Arka. Anak-anak itu, mereka sangat bahagia. Reza menoleh. Ia melihat seorang wanita dan seorang anak laki-laki bermain ayunan. Wanita itu menoleh, dan Reza langsung mengenalinya. Clara. Di sebelahnya, berdiri Nino. Mereka terlihat bahagia. Nino mendorong ayunan, dan Clara tertawa. Hati Reza berdenyut nyeri. Bukan karena cemburu, bukan karena marah, tetapi karena penyesalan. Ia telah begitu jauh melangkah, begitu tenggelam dalam kebencian, padahal mereka di sini hidup dengan normal. Apakah mereka selalu sebahagia itu? Tanya Reza, suaranya parau. Sinta menatapnya. Tidak selalu. Clara masih sering sakit. Kadang-kadang, ia harus dilarikan ke rumah sakit. Tapi ia selalu berusaha tersenyum. Ia tidak ingin orang-orang di sekitarnya khawatir. Aku harus bertemu mereka, kata Reza, matanya penuh tekad. Aku harus meminta maaf. Sinta memegang tangan Reza. Jangan terburu-buru, Arka. Clara masih lemah. Jika ia melihatmu, ia mungkin akan kaget. Kita harus mencari cara yang tepat. Reza menatap tangan mereka yang saling bertaut. Tangan Sinta terasa hangat, menenangkan. Ia mengangguk. Sinta benar. Ia tidak bisa terburu-buru. Ia harus memikirkan cara yang tepat. Sinta, yang masih memegang tangannya, menoleh ke arahnya. Arka, ada satu hal lagi yang ingin aku berikan padamu. Apa itu? Sinta merogoh tasnya, lalu mengeluarkan sebuah buku kecil berwarna coklat kusam. Reza membelalakan matanya. Itu adalah buku harian Clara yang ia buang. Buku ini, bagaimana kau bisa memilikinya? Tanya Reza, terkejut. Aku menemukannya di tumpukan sampah di depan rumahmu, 7 tahun lalu. Jawab Sinta. Saat aku melihatnya, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Dan saat aku membukanya, aku menemukan nama Clara, dan namamu. Reza terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia telah membuang buku itu, tetapi Sinta, seorang wanita yang tidak ia kenal, telah menyimpannya. Seperti takdir, Sinta dan buku itu menunggu saat yang tepat untuk kembali padanya. Bacalah, Arka, kata Sinta, memberikan buku itu kepadanya. Bacalah, dan kau akan menemukan kebenaran yang jauh lebih dalam. Kebenaran yang akan membuat hatimu damai. Reza mengambil buku itu. Ia memegangnya dengan erat. Buku itu terasa dingin, tetapi ia tahu, di dalamnya ada sebuah rahasia yang akan menghangatkan hatinya. Ia tahu, di dalamnya ada sebuah kisah yang akan membuatnya mengerti dan membebaskannya dari belenggu masa lalu. Terima kasih, Sinta, bisik Reza. Terima kasih banyak. Sinta tersenyum. Sama-sama, Arka. Mereka berdiri di sana, di taman, menatap Clara dan Nino yang kini berjalan pergi. Reza tidak lagi merasa sakit. Ia merasa damai. Ia tahu, ia telah menemukan kepingan yang hilang. Kepingan yang akan menyatukan semua teka-teki dan membawanya pada takdir baru. Takdir yang tidak ia duga, dan takdir yang kini ia yakini, jauh lebih baik dari yang ia bayangkan. Takdir yang kini, ia tahu, akan ia jalani bersama Sinta. Malam itu, Reza tidak kembali ke rumah. Ia duduk di mobilnya, di pinggir jalan yang sepi, dengan buku harian Clara di pangkuannya. Ia memegangnya dengan hati-hati, seolah benda itu adalah peninggalan paling berharga. Jantungnya berdebar, siap untuk menghadapi kebenaran yang akan ia temukan di setiap halamannya. Napasnya tercekat, di antara harapan dan ketakutan. Ia membalik halaman pertama, dan membaca tulisan tangan Clara yang rapi. 17 Maret, 8 tahun lalu. Aku tidak tahu harus memulai dari mana. Dokter Sinta bilang aku harus menuliskan semua perasaanku. Kata dia, itu bisa membantuku untuk menerima kenyataan. Aku baru tahu aku sakit. Aku tidak tahu penyakit apa ini. Namanya sangat aneh. Yang aku tahu, penyakit ini bisa merenggut nyawaku kapan saja. Ya Tuhan, bagaimana bisa? Hidupku baru saja dimulai.
Aku baru saja bertemu Arka. Aku baru saja menemukan kebahagiaan. Kenapa kau berikan cobaan seberat ini? Reza merasakan dadanya sesak. Air matanya menetes, membasahi halaman buku itu. Ia terus membaca. Setiap kata seperti belati yang menusuknya. 21 April, 8 tahun lalu. Arka sangat baik padaku. Ia selalu membawakanku bunga. Ia selalu membuatku tertawa. Aku mencintainya. Tapi aku tidak bisa terus bersamanya. Aku tidak bisa menjadi beban baginya. Aku tidak ingin ia melihatku sakit, kurus, dan lemah. Aku tidak ingin ia menghabiskan sisa hidupnya merawatku. Aku memutuskan untuk meninggalkannya. Aku harus melakukannya. Ini satu-satunya jalan. Aku tahu, ia akan membenciku. Tapi biarlah. Lebih baik ia membenciku, daripada ia mencintaiku tapi menderita karenaku. Reza menutupi mulutnya, menahan isakan. Ia merasa hatinya hancur berkeping-keping. Selama ini, ia mengira Clara mengkhianatinya, padahal Clara sedang berjuang melawan maut, sendirian, demi kebahagiaannya. 5 Juni, 7 tahun lalu. Hari ini aku bertemu Nino. Aku bertemu dengannya di sebuah acara amal. Ia menanyakan tentang keadaanku. Ia adalah kakak tiriku, terpisah sejak kecil. Hanya dia yang tahu tentang penyakitku. Hanya dia yang bisa menjadi satu-satunya sandaran. Aku mengatakan rencanaku padanya. Rencana gila untuk menjauhi Arka, untuk membiarkannya pergi. Aku memintanya untuk membantuku. Aku memintanya untuk pura-pura menjadi kekasihku. Ia menatapku dengan mata penuh rasa iba. Kau yakin, Clara? Tanyanya. Kau akan menyakitinya. Dan kau akan menyakiti dirimu sendiri. Aku tahu, Nino. Tapi ini adalah satu-satunya jalan. Aku ingin dia bahagia. Aku tidak ingin ia terikat denganku yang tidak memiliki masa depan. Aku tidak ingin ia menghabiskan hidupnya dengan merawatku. Jawabku. Nino akhirnya setuju. Ia akan membantuku. Ia akan menjadi pahlawan yang tidak terlihat. Ia akan menjadi pria yang semua orang benci, demi kebahagiaanku. Dan ia akan membiayai semua pengobatanku. Reza tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia menangis terseduh-seduh. Ia merasa begitu bersalah, begitu bodoh. Ia telah menjadi monster, hanya karena ia tidak tahu. Ia telah membiarkan amarah dan dendam menguasai hatinya. Ia membalik halaman-halaman berikutnya. Di sana, Clara menuliskan semua rasa sakitnya. Tentang pengobatan yang menyakitkan, tentang rambutnya yang rontok, tentang harapan-harapan yang semakin menipis. Dan di setiap tulisan itu, selalu ada nama Arka. Clara menuliskan kerinduannya, cintanya, dan doanya agar Arka bahagia. 15 Agustus, 6 bulan yang lalu. Aku bertemu dengannya. Pria yang membuatku tidak bisa tidur. Pria yang selama ini kuharapkan. Dia kembali. Dia datang ke acara amal dengan nama Reza Mahendra. Aku tahu itu dia. Matanya tidak bisa berbohong. Matanya masih sama. Tajam, penuh ambisi. Namun aku tidak lagi melihat kehangatan di sana. Aku melihat kebencian. Ia membenciku. Dan itu membuat hatiku sakit. Tapi aku tahu, ini adalah balasan yang pantas untukku. Aku telah menyakitinya. Dan sekarang, giliranku untuk merasakan sakit. Reza menutup buku itu. Ia tidak bisa lagi membacanya. Ia merasa seperti ada ribuan pisau yang menusuk-nusuk jantungnya. Ia tidak hanya menyakiti Nino. Ia juga menyakiti Clara. Ia telah membuat Clara menderita 2 kali. Menderita karena penyakitnya, dan menderita karena melihatnya membencinya. Clara. Bisik Reza. Aku minta maaf. Maafkan aku. Reza tidak peduli lagi dengan rencananya untuk menghancurkan Nino. Ia tidak peduli lagi dengan perusahaannya yang ia bangun dengan penuh dendam. Ia hanya ingin bertemu Clara dan meminta maaf. Ia ingin menjelaskan bahwa ia telah salah. Ia mengambil ponselnya dan mengirimkan pesan kepada Nino. Nino, aku tahu semuanya. Aku sudah membaca buku harian Clara. Aku tahu kau adalah kakak tirinya. Aku tahu kau melakukan semua ini demi Clara. Maafkan aku. Aku akan menghentikan semua rencanaku.
Aku tidak akan menghancurkanmu. Aku hanya ingin bertemu Clara. Tolong, bantu aku. Aku harus berbicara dengannya. Tidak butuh waktu lama. Nino membalas pesannya. Aku tahu, Reza. Aku tahu ini akan terjadi. Datanglah ke rumah sakit. Clara, ia sedang kritis. Jantung Reza seolah berhenti berdetak. Kritis? Ia segera mengemudi, melaju secepat mungkin menuju rumah sakit yang Nino sebutkan. Di dalam mobil, ia tidak bisa berhenti menangis. Ia memohon kepada Tuhan agar memberikan kesempatan untuknya, sekali saja, untuk bertemu Clara, untuk meminta maaf, untuk mengucapkan bahwa ia masih mencintainya. Tiba di rumah sakit, Reza berlari menuju ruang perawatan intensif. Ia melihat Nino duduk di kursi tunggu, wajahnya lelah dan khawatir. Nino, panggil Reza, suaranya parau. Nino menoleh. Ada rasa lelah yang mendalam di matanya. Arka, kau sudah tahu semuanya. Reza mengangguk, lalu ia memeluk Nino. Maafkan aku, Nino. Maafkan aku karena telah membencimu. Maafkan aku karena telah merancang kehancuranmu. Aku bodoh. Nino menepuk pundaknya. Kau tidak salah, Arka. Kami yang salah. Kami yang menyimpan rahasia ini. Bagaimana keadaannya? Tanya Reza, melepaskan pelukannya. Ia baru saja masuk. Penyakitnya kembali kambuh. Dokternya bilang, ia tidak punya banyak waktu. Jawab Nino, suaranya bergetar. Reza menatap pintu ruangan perawatan intensif itu. Ia ingin masuk. Ia ingin bertemu Clara. Ia ingin melihatnya. Ia ingin mengatakan bahwa ia masih mencintainya. Seorang dokter keluar dari ruangan itu. Itu adalah seorang wanita. Wajahnya terlihat lelah, tetapi matanya memancarkan ketenangan. Bagaimana keadaannya, dokter? Tanya Nino. Dokter itu menghela napas. Kita tidak tahu. Kita hanya bisa berharap. Kita sudah melakukan yang terbaik. Reza menatap dokter itu. Wajahnya familiar. Ia adalah dokter yang ia cari di internet. Dokter Sinta Anjani. Tapi ia terlihat sangat berbeda dengan Sinta yang ia kenal. Sinta yang ia kenal adalah seorang perawat. Maaf, Anda dokter Sinta Anjani? Tanya Reza, suaranya parau. Dokter itu mengangguk. Ya, saya. Saya sudah lama tidak bertemu Anda, Tuan Arka. Reza terdiam. Ia tidak bisa berkata-kata. Jadi, Sinta yang bekerja di kantor saya, dia bukan Anda. Dokter Sinta mengangguk. Itu Sinta, adik saya. Ia juga seorang perawat. Ia bekerja di sana untuk mengawasimu. Kami khawatir jika kau melakukan hal-hal yang berbahaya. Reza merasakan dadanya sesak. Sinta, ia adalah bagian dari rencana Clara. Ia adalah mata-mata yang Clara kirim untuk mengawasinya. Tapi ia tidak pernah merasa terancam. Ia merasa damai. Kenapa kalian melakukan ini? Tanya Reza. Kami tidak ingin kau terluka, jawab Dokter Sinta. Kami ingin kau menemukan kebahagiaanmu sendiri. Reza tidak bisa berkata-kata. Ia telah salah. Ia telah salah mengira. Ia telah salah menilai. Ia telah menjadi pria bodoh yang penuh dendam. Dokter, bisakah aku masuk? Pinta Reza. Aku harus bertemu dengannya. Dokter Sinta mengangguk. Hanya 5 menit. Ia mungkin tidak sadarkan diri, tetapi ia bisa mendengarmu. Berbicaralah dengannya. Keluarkan semua yang ada di hatimu. Reza mengangguk. Ia berjalan masuk ke dalam ruangan itu. Di sana, ia melihat Clara. Wajahnya pucat, rambutnya rontok. Ia terbaring di ranjang, dengan berbagai alat bantu pernapasan yang menempel di tubuhnya. Ia terlihat sangat lemah. Reza berjalan ke arahnya. Ia memegang tangannya yang terasa dingin. Ia membisikkan kata-kata yang selama ini ia tahan. Clara, ini aku, Arka. Aku sudah tahu semuanya. Aku sudah membaca bukumu. Maafkan aku. Maafkan aku karena telah membencimu. Maafkan aku karena telah salah paham. Aku mencintaimu. Clara, aku masih mencintaimu. Reza menangis, membiarkan air matanya membasahi tangan Clara. Ia mencium tangan itu,
berharap keajaiban akan terjadi. Ia berharap Clara akan membuka matanya dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Clara tidak bergerak, tetapi air matanya menetes, membasahi pipinya yang pucat. Ia mendengar semuanya. Ia mendengar Arka. Ia mendengar pria yang ia cintai. Dan ia tahu, ia telah melakukan hal yang benar. Reza tidak tahu apakah Clara akan sembuh. Tapi ia tahu satu hal. Ia tidak akan pernah lagi membiarkan dendam menguasai hatinya. Ia akan menjadi pria yang lebih baik. Ia akan menjadi Arka, yang dulu Clara cintai. Dan ia akan berterima kasih kepada Sinta, perawat yang membantunya menemukan kebenaran, dan yang kini, ia tahu, akan menjadi bagian dari takdir barunya. Malam itu, di koridor rumah sakit, Reza tidak beranjak. Setelah meninggalkan ruang perawatan Clara, ia merasa seperti hidup kembali. Bukan dalam arti bahagia, melainkan dalam arti ia bisa merasakan sesuatu lagi. Rasa sakit, penyesalan, dan kebingungan. Ia tidak lagi mati rasa, tidak lagi dikuasai oleh dendam yang buta. Ia melihat Nino duduk di kursi tunggu, wajahnya lelah, matanya kosong. Raka, anak Nino dan Clara, sudah dibawa pulang oleh keluarga Nino. Reza berjalan ke arah Nino, lalu duduk di sampingnya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tidak perlu, jawab Nino, suaranya parau. Aku mengerti. Kau tidak salah, Arka. Kami yang salah. Kami terlalu pengecut untuk jujur padamu. Kenapa, Nino? Tanya Reza, suaranya bergetar. Kenapa kau mau melakukan ini? Kau tahu, aku sudah merancang kehancuranmu. Aku sudah mengumpulkan semua bukti korupsi, semua data yang bisa membuatmu jatuh. Nino tersenyum tipis, sebuah senyum lelah yang tidak sampai ke matanya. Aku tahu kau akan melakukan ini. Tapi aku tidak peduli. Selama Clara baik-baik saja, aku tidak peduli dengan apa yang terjadi padaku. Dia adalah satu-satunya keluargaku. Arka. Kami terpisah sejak kecil. Aku tidak ingin kehilangannya lagi. Reza menatap Nino, merasa malu. Ia telah menghabiskan 7 tahun untuk membenci pria ini, padahal pria ini adalah pahlawan yang mengorbankan segalanya. Ia telah merancang kehancuran keluarga yang kini ia tahu, penuh dengan cinta dan pengorbanan. Semua rencana itu, aku batalkan, kata Reza, suaranya mantap. Aku tidak akan menghancurkanmu. Aku akan membantumu. Aku akan membiayai semua pengobatan Clara. Berikan aku semua laporannya. Aku akan mencari dokter terbaik di seluruh dunia. Nino menatap Reza, terkejut. Kau tidak perlu melakukan ini, Arka. Aku bisa mengurusnya sendiri. Tidak, Nino. Aku harus melakukannya. Ini adalah caraku untuk menebus kesalahanku. Ini adalah caraku untuk meminta maaf, kata Reza, matanya penuh tekad. Mereka duduk berdua di koridor yang sepi, seperti dua orang asing yang tiba-tiba menemukan satu sama lain. Mereka tidak lagi berbicara tentang dendam atau pengkhianatan. Mereka berbicara tentang Clara, tentang masa-masa indah yang mereka lalui, dan tentang harapan agar Clara bisa sembuh. Esok paginya, Reza mendatangi Sinta, perawat yang membantunya menemukan kebenaran. Reza masuk ke ruangan kerja Sinta, lalu melihat Sinta sedang merapikan beberapa berkas. Sinta, panggil Reza. Sinta menoleh, matanya berbinar. Arka, ada apa? Bagaimana kabar Clara? Reza tidak menjawab. Ia berjalan ke arah Sinta, lalu ia memeluknya dengan erat. Terima kasih, Sinta. Terima kasih karena telah membantuku. Terima kasih karena telah menyimpanku dari kegelapan. Aku telah menjadi pria yang buta. Aku telah menjadi pria yang jahat. Tapi kau adalah cahaya yang membawaku kembali. Sinta membalas pelukannya. Aku senang bisa membantumu, Arka. Aku senang kau sudah menemukan jalanmu. Reza melepaskan pelukannya, lalu menatap Sinta. Kau tahu, Sinta, kau adalah kepingan puzzle yang hilang. Kepingan yang menyatukan semua teka-teki. Tanpa kau, aku tidak akan pernah tahu kebenaran ini. Aku hanya melakukan tugasku, Arka, jawab Sinta, matanya teduh. Tugasku sebagai perawat, dan tugasku sebagai teman.
Sejak hari itu, Reza tidak lagi fokus pada perusahaannya. Ia menyerahkan semua urusan bisnisnya kepada timnya, dan ia fokus pada satu hal, pengobatan Clara. Ia terbang ke luar negeri, bertemu dengan dokter-dokter terbaik, dan mencari informasi tentang pengobatan terbaru untuk penyakit Clara. Ia tidak peduli berapa banyak uang yang harus ia habiskan. Ia hanya ingin Clara sembuh. Di rumah sakit, ia selalu berada di samping Clara. Ia membaca buku harian Clara, membisikkan kata-kata manis di telinganya, dan memegang tangannya dengan erat. Ia ingin Clara tahu bahwa ia tidak sendirian, bahwa ia ada di sini untuknya. Sinta, di sisi lain, terus mendampingi Reza. Ia menemaninya ke luar negeri, membantunya berbicara dengan para dokter, dan menjadi penerjemah untuknya. Ia selalu ada di sana, di samping Reza, memberikan dukungan dan kekuatan. "Arka, kau sudah menghabiskan jutaan dolar," kata Sinta suatu sore, saat mereka sedang duduk di kafe di luar rumah sakit. "Kau yakin ini tidak terlalu banyak?" "Uang tidak ada artinya, Sinta. Kebahagiaan Clara jauh lebih berharga," jawab Reza. "Aku harus menebus semua kesalahanku. Aku harus membuktikan padanya bahwa aku tidak lagi pria yang penuh dendam." Sinta menatapnya, matanya dipenuhi kekaguman. "Kau sudah berubah banyak, Arka. Dulu, kau adalah pria yang dingin dan penuh amarah. Sekarang, kau adalah pria yang penuh kasih." Reza tersenyum, senyum yang tulus. "Itu berkatmu, Sinta. Kau yang membawaku kembali. Kau yang membuatku menyadari bahwa cinta sejati tidak pernah seburuk yang aku bayangkan." Hubungan mereka semakin dekat. Mereka tidak lagi hanya membicarakan pekerjaan atau pengobatan Clara. Mereka membicarakan tentang mimpi-mimpi mereka, tentang masa depan, tentang kehidupan yang mereka inginkan. Reza menyadari, ia telah jatuh cinta pada Sinta. Jatuh cinta pada wanita yang tulus, cerdas, dan penuh kasih sayang. Jatuh cinta pada wanita yang menjadi malaikat penolongnya. Hingga suatu hari, Sinta mengabarkan berita gembira. "Arka, kita mendapatkan donor sumsum tulang untuk Clara." Donor itu berasal dari seorang pria yang tidak ingin disebutkan namanya. Tapi, donor itu sangat cocok dengan Clara. Reza tidak bisa berkata-kata. Ia merasa seperti ada keajaiban yang terjadi. Ia memeluk Sinta dengan erat. "Ini luar biasa. Clara akan sembuh. Clara akan sembuh." Sinta tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Aku tahu. Dan aku sangat senang untuknya." Setelah itu, Clara menjalani operasi. Operasi itu berlangsung selama berjam-jam. Reza dan Sinta menunggu di luar ruangan, dengan hati berdebar kencang. Nino datang, wajahnya pucat, matanya dipenuhi kekhawatiran. Mereka bertiga duduk di sana, berdoa, berharap keajaiban akan terjadi. Hingga akhirnya, lampu di atas pintu ruangan itu padam. Dokter Sinta, kakak kandung Sinta perawat, keluar dari ruangan itu dengan wajah lelah, tetapi matanya memancarkan kebahagiaan. "Operasi berhasil," katanya, suaranya mantap. "Clara melewati masa kritisnya. Ia akan segera sembuh." Nino dan Reza saling berpelukan, air mata kebahagiaan tumpah. Sinta tersenyum, lalu ia memeluk Reza. "Aku tahu dia akan sembuh, Arka. Aku tahu." Reza menatap Sinta. Di mata wanita ini, ia melihat masa depannya. Ia melihat kebahagiaan yang tidak pernah ia bayangkan. Ia telah datang untuk membalas dendam, tetapi ia menemukan kebenaran. Ia telah datang untuk menghancurkan, tetapi ia menemukan cinta. Ia telah datang untuk membenci, tetapi ia menemukan maaf. Dan ia tahu, semua ini adalah awal dari sebuah babak baru. Babak di mana ia akan menjalani hidupnya bersama Sinta, wanita yang mengubah segalanya. Hari-hari di rumah sakit berubah menjadi hari-hari penuh harapan. Setelah operasi berhasil, Clara perlahan-lahan menunjukkan kemajuan. Warna di wajahnya kembali, senyumnya mulai terlihat, dan ia bisa berbicara. Ia masih lemah, tetapi semangatnya kembali. Nino, Arka, dan Sinta terus mendampinginya, bergantian menjaga Clara. Persaingan di antara mereka telah sirna, digantikan oleh persahabatan yang tulus. Nino melihat Arka tidak lagi sebagai rival,
melainkan sebagai pria yang benar-benar mencintai adiknya. Suatu sore, saat Arka sedang duduk di samping ranjang Clara, Clara terbangun. Matanya menatap Arka dengan penuh rasa ingin tahu. "Arka, kau sudah tahu semuanya?" bisiknya, suaranya parau. Arka mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku sudah membaca buku harianmu, Clara. Aku sudah tahu semuanya. Maafkan aku. Maafkan aku karena telah membencimu. Maafkan aku karena aku bodoh. Maafkan aku karena telah merancang kehancuranmu dan Nino. Aku menyesal." Clara tersenyum, senyum yang tulus. "Kau tidak salah, Arka. Kami yang salah. Kami seharusnya jujur padamu. Kami seharusnya tidak menyimpan rahasia ini." "Tapi, kenapa, Clara? Kenapa kau melakukan ini? Kenapa kau tidak ingin aku tahu?" tanya Arka, suaranya bergetar. "Aku tidak ingin menjadi beban bagimu, Arka," jawab Clara, air matanya menetes. "Kau punya masa depan yang cerah. Kau adalah pria yang ambisius. Aku tidak ingin kau menghabiskan hidupmu di rumah sakit, merawatku. Aku ingin kau bahagia. Aku ingin kau bisa menemukan cinta yang baru." "Bagaimana aku bisa menemukan cinta yang baru kalau hatiku sudah hancur?" tanya Arka, suaranya parau. Clara tidak menjawab. Ia hanya menatap Arka. Di mata Arka, ia melihat kesedihan yang mendalam. Ia merasa bersalah. Ia telah menyakiti pria yang sangat ia cintai. "Arka," bisik Clara, "aku ingin kau berjanji padaku." "Apa itu, Clara?" "Aku ingin kau bahagia. Aku ingin kau menemukan cinta yang baru. Aku ingin kau menikah dan memiliki anak-anak yang lucu. Aku ingin kau menjalani hidup yang bahagia." "Aku tidak bisa, Clara," jawab Arka, menggelengkan kepalanya. "Aku hanya mencintaimu." "Tidak," kata Clara, suaranya tegas. Kau harus menemukan kebahagiaanmu. Aku sudah siap jika aku harus pergi. Tapi aku akan pergi dengan damai, jika aku tahu kau bahagia." Arka tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menangis. Hatinya hancur, tetapi juga dipenuhi rasa haru. Clara, bahkan di saat-saat terakhirnya, hanya memikirkan kebahagiaan orang lain. Beberapa hari kemudian, Clara sudah bisa keluar dari ruang perawatan intensif. Ia dipindahkan ke ruang rawat inap. Nino mengadakan pesta kecil untuk merayakan kesembuhannya. Pesta itu diadakan di restoran yang Nino sewa. Ada keluarga Nino, teman-teman Clara, dan Arka. Arka datang, tetapi ia tidak sendirian. Ia datang bersama Sinta. Nino menatap Arka dan Sinta, matanya penuh rasa ingin tahu. "Arka, dia siapa?" "Dia Sinta," jawab Arka. Lalu ia menatap Sinta, dan Sinta tersenyum. "Dia yang membantuku menemukan kebenaran." Sinta, dengan senyum yang ramah, menjabat tangan Nino. "Senang bertemu dengan Anda, Tuan Nino." "Sama-sama, Sinta," jawab Nino. Clara, yang melihat Arka datang bersama wanita lain, merasa hatinya berdenyut nyeri. Ia merasa cemburu, tetapi juga merasa bahagia. Arka telah menuruti janjinya. Ia telah menemukan cinta yang baru. "Arka," panggil Clara, suaranya pelan. Arka berjalan ke arah Clara. Ia menatapnya, matanya dipenuhi kasih sayang. "Clara, aku ingin kau bertemu dengan Sinta. Dia adalah perawat yang merawatmu. Ia juga yang menemukan buku harianmu dan menyimpannya. Tanpa dia, aku tidak akan tahu apa-apa." Clara menoleh ke arah Sinta. Matanya berkaca-kaca. "Sinta, kau melakukannya untukku?" Sinta mengangguk, matanya teduh. "Saya hanya ingin membantu, Nyonya Clara. Saya tidak ingin Anda terluka." Clara memeluk Sinta. "Terima kasih, Sinta. Terima kasih banyak." Mereka berdua berpelukan. Arka dan Nino menatap mereka, tersenyum. Nino berjalan ke arah Arka, menepuk pundaknya. "Arka," bisik Nino, "kau sudah menemukan kebahagiaanmu. Dia wanita yang baik." Arka mengangguk. "Aku tahu, Nino. Dia adalah wanita yang bisa membuatku kembali menjadi diriku sendiri." Saat malam tiba,
Arka dan Sinta memutuskan untuk pulang. Di luar, Arka memegang tangan Sinta. Sinta, aku ingin mengatakan sesuatu. Apa itu, Arka? Aku tidak ingin kau menjadi perawatku lagi. Aku ingin kau menjadi kekasihku. Aku ingin kau menjadi pendamping hidupku. Aku ingin kau menjadi ibuku. Sinta tersenyum, matanya berkaca-kaca. Kau serius? Aku tidak pernah seserius ini, jawab Arka, lalu ia memeluk Sinta. Aku mencintaimu, Sinta. Sinta membalas pelukannya. Aku juga mencintaimu, Arka. Sejak aku melihatmu, aku sudah tahu bahwa kau adalah pria yang berbeda. Kau adalah pria yang tulus, yang hanya diselimuti dendam. Dan aku ingin menjadi orang yang bisa melepas semua dendam itu darimu. Kau sudah melakukannya, Sinta. Kau sudah melakukannya, bisik Arka. Mereka berdua berpelukan, di bawah bintang-bintang yang berkilau. Di dalam restoran, Clara melihat mereka dari jendela. Air matanya menetes. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan. Ia telah mengorbankan cintanya, tetapi ia tahu, ia telah melakukan hal yang benar. Arka telah menemukan kebahagiaannya. Dan ia tahu, ia akan sembuh. Ia akan sembuh, dan ia akan hidup bahagia, bersama Nino dan Raka. Pagi itu, udara terasa lebih ringan bagi Reza. Bukan karena musim telah berganti, melainkan karena hatinya yang telah bebas dari beban dendam. Setelah pengakuan Sinta, dan setelah ia menemui Clara, hidupnya terasa seperti lembaran baru yang siap ia tulis. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada satu hal yang masih mengganjal, hubungan Arka dan Sinta. Setelah percakapan di luar restoran malam itu, mereka tidak lagi hanya berpegangan tangan. Mereka saling berpelukan, saling menatap, dan saling berbagi cerita. Reza merasa ia telah menemukan kebahagiaan yang hilang, kebahagiaan yang tidak ia duga akan ia temukan bersama Sinta. Namun, di dalam hatinya, masih ada keraguan. Apakah ia benar-benar pantas untuk Sinta? Apakah ia benar-benar bisa mencintai Sinta setelah semua yang ia lalui? Suatu sore, saat mereka sedang duduk di taman rumah sakit, menunggu Clara yang sedang menjalani terapi, Reza memutuskan untuk berbicara. Sinta, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Sinta menoleh, matanya yang teduh menatap Reza. Tanyakan saja, Arka. Aku masih belum bisa melupakan Clara. Aku tahu, aku telah berjanji untuk mencintaimu. Aku tahu, kau adalah wanita yang baik. Tapi, aku merasa bersalah. Aku merasa tidak pantas untukmu. Sinta tidak terkejut. Ia sudah tahu hal ini akan terjadi. Ia tersenyum, lalu memegang tangan Reza. Arka, tidak apa-apa. Kau tidak perlu melupakan Clara. Clara adalah bagian dari masa lalu, yang membentuk dirimu. Aku tahu, kau sangat mencintainya. Dan itu membuatku semakin mencintaimu. Karena aku tahu, kau adalah pria yang bisa mencintai dengan tulus. Kau adalah pria yang bisa setia. Dan itu adalah hal yang paling penting bagiku. Kata-kata Sinta membuat Reza terharu. Ia menatap Sinta, matanya berkaca-kaca. Sinta, kau adalah wanita yang paling baik yang pernah aku temui. Tidak, kata Sinta, menggelengkan kepalanya. Aku hanya ingin kau bahagia. Arka, aku tahu, kau sudah berjuang begitu keras. Kau sudah melewati begitu banyak rasa sakit. Dan sekarang, saatnya kau untuk bahagia. Mereka duduk dalam diam, saling berpegangan tangan. Di kejauhan, mereka melihat Nino dan Raka bermain bola. Nino melempar bola ke arah Raka, dan Raka tertawa. Suara tawa itu terdengar seperti melodi yang indah. Reza tersenyum. Kau tahu, Sinta, aku tidak pernah membayangkan aku akan berteman dengan Nino, pria yang dulu aku benci. Dan sekarang, ia adalah orang yang paling aku hormati. Cinta dan benci, Arka, adalah dua sisi dari koin yang sama, kata Sinta. Terkadang, kita membenci seseorang karena kita terlalu mencintai. Dan terkadang, kita mencintai seseorang karena kita terlalu membenci. Tapi pada akhirnya, yang akan menang adalah cinta. Setelah itu,
Sinta dan Arka mulai sering bertemu. Bukan lagi di rumah sakit. Mereka pergi ke bioskop, makan malam, dan berjalan-jalan di taman. Mereka berbicara tentang hal-hal sepele, tentang film-film yang mereka tonton, tentang buku-buku yang mereka baca, tentang mimpi-mimpi yang mereka miliki. Reza menyadari, ia tidak pernah sebahagia ini. Hingga suatu hari, Nino datang menemuinya di kantor. Nino duduk di sofa, wajahnya serius. Arka, kita harus bicara. Ada apa, Nino? Apakah ada masalah dengan Clara? Tanya Reza, panik. Tidak. Clara baik-baik saja. Jawab Nino. Aku ingin bicara tentang kau dan Sinta. Reza terdiam. Ada apa dengan kami? Kalian terlihat sangat bahagia bersama. Aku senang kau sudah menemukan cinta yang baru, kata Nino. Tapi, Sinta adalah wanita yang baik. Aku tidak ingin kau menyakitinya. Jika kau belum bisa melupakan Clara, jangan berikan harapan palsu padanya. Nino, aku tahu apa yang aku lakukan, jawab Reza, suaranya mantap. Aku mencintai Sinta. Aku tidak akan menyakitinya. Kau yakin? Tanya Nino. Aku melihat caramu menatap Clara. Aku melihat caramu berbicara dengannya. Kau masih mencintainya. Arka, aku tahu itu. Reza tidak bisa berkata-kata. Ia tahu, Nino benar. Ia masih mencintai Clara. Tapi, ia juga mencintai Sinta. Hatinya terbagi menjadi dua. Aku tidak tahu, bisik Reza. Aku mencintai mereka berdua. Tapi dengan cara yang berbeda. Tidak, Arka, kata Nino. Kau harus memilih. Kau tidak bisa memiliki dua hati. Kau harus memilih siapa yang akan kau jadikan masa depanmu. Aku tidak bisa, Nino. Aku tidak bisa, jawab Reza, putus asa. Clara adalah masa laluku. Sinta, ia adalah masa depanku. Tapi bagaimana aku bisa meninggalkan masa lalu, kalau masa lalu itu masih ada? Nino menghela napas. Arka, ini adalah pertaruhan. Pertaruhan antara masa lalu dan masa depan. Kau harus memilih. Kau harus jujur pada dirimu sendiri. Dan yang terpenting, kau harus jujur pada Sinta. Dia berhak tahu. Setelah itu, Nino pergi. Reza duduk di kursinya, memikirkan kata-kata Nino. Nino benar. Ia tidak bisa terus-menerus menutupi hatinya. Ia harus memilih. Ia harus jujur pada dirinya sendiri. Ia mengambil ponselnya, lalu mengirimkan pesan kepada Sinta. Sinta, bisakah kita bertemu? Ada hal penting yang harus aku bicarakan denganmu. Mereka bertemu di kafe yang biasa mereka datangi. Sinta datang dengan senyum di wajahnya. Ia terlihat bahagia. Reza merasa bersalah. Ia tidak ingin menghancurkan kebahagiaan Sinta. Ada apa, Arka? Tanya Sinta. Apakah ada masalah? Sinta, aku masih mencintai Clara, kata Reza, suaranya bergetar. Aku tidak bisa melupakannya. Aku tidak bisa memberikan hatiku sepenuhnya padamu. Sinta menatap Reza. Wajahnya yang ceria, perlahan berubah menjadi sedih. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Reza, matanya berkaca-kaca. Sinta, maafkan aku, bisik Reza. Aku tidak ingin menyakitimu. Tapi aku tidak bisa berbohong padamu. Sinta menghela napas. Arka, aku tahu. Aku sudah tahu. Aku tahu kau masih mencintainya. Dan itu tidak apa-apa. Aku tidak ingin memaksamu. Jika kau ingin kembali padanya, kembali saja. Aku akan baik-baik saja. Aku hanya ingin kau bahagia. Reza tidak bisa berkata-kata. Ia merasa seperti ada ribuan pisau yang menusuk-nusuk jantungnya. Sinta adalah wanita yang terlalu baik untuknya. Wanita yang rela mengorbankan kebahagiaannya demi kebahagiaan orang lain. Sinta. Arka, aku tahu, kau tidak bisa melupakan Clara. Dan aku mengerti. Karena jika aku menjadi kau, aku juga akan merasa seperti itu. Tapi, aku ingin kau tahu, bahwa aku akan selalu ada untukmu. Sebagai teman, sebagai saudara, sebagai apapun yang kau butuhkan. Karena aku mencintaimu. Kata Sinta,
air matanya menetes. Reza tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia menangis, lalu ia memeluk Sinta. "Maafkan aku, Sinta. Maafkan aku." Mereka berdua berpelukan. Reza merasa hatinya terbagi menjadi dua. Satu sisi ingin kembali ke masa lalu, ke pelukan Clara. Sisi lain, ingin tinggal di masa depan, bersama Sinta. Reza tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Clara, yang melihat mereka dari kejauhan, merasa hatinya lega. Ia tahu, Arka telah menemukan cinta yang baru. Dan ia tahu, ia telah melakukan hal yang benar. Ia tidak tahu apakah ia akan sembuh. Tapi ia tahu satu hal. Ia akan pergi dengan damai, karena ia tahu, pria yang ia cintai, telah bahagia. Keputusan Arka untuk jujur kepada Sinta tentang perasaannya, tentang hati yang masih terbelah, adalah salah satu hal tersulit yang pernah ia lakukan. Ia tidak ingin menyakiti Sinta, tetapi ia juga tidak ingin membohongi dirinya sendiri. Namun, respons Sinta yang penuh pengertian, justru membuat hatinya semakin kacau. Ia merasa bersalah karena Sinta terlalu baik untuknya. Sinta seolah malaikat yang turun ke bumi, hadir di tengah-tengah kekacauan yang ia ciptakan sendiri. Sejak percakapan di kafe itu, hubungan mereka kembali ke titik awal. Mereka masih sering bertemu, tetapi tidak lagi dengan sentuhan atau tatapan penuh cinta. Mereka kembali menjadi Arka dan Sinta, teman dan rekan kerja. Namun, ada kerinduan yang mendalam di mata mereka, sebuah janji yang tak terucap. Di sisi lain, kondisi Clara terus membaik. Transplantasi sumsum tulang berhasil. Perlahan, sel-sel sehat mulai tumbuh di tubuhnya. Ia tidak lagi pucat, rambutnya mulai tumbuh kembali, dan senyumnya terlihat lebih tulus. Arka, Nino, dan Sinta adalah 3 orang yang paling bahagia. Mereka menyaksikan keajaiban itu, keajaiban yang mereka tidak pernah duga akan terjadi. Suatu sore, saat Arka datang menjenguk Clara, ia melihat Clara duduk di ranjang, menatap keluar jendela. Wajahnya terlihat damai. "Clara," panggil Arka, suaranya pelan. Clara menoleh, lalu tersenyum. "Arka, kau datang. Bagaimana perasaanmu hari ini?" "Aku merasa hidup lagi," jawab Clara, matanya berkaca-kaca. "Aku merasa seperti aku diberi kesempatan kedua." Arka duduk di sampingnya. "Kau pantas mendapatkannya, Clara. Kau sudah berjuang begitu keras." "Arka, ada yang ingin aku bicarakan denganmu," kata Clara, suaranya serius. "Apa itu?" "Nino dan aku, kami sudah memutuskan. Kami akan pindah ke luar kota," jawab Clara. "Kami ingin memulai hidup baru. Jauh dari semua ini. Kami ingin fokus untuk Raka dan masa depannya." Arka terkejut. "Pindah? Tapi, kenapa? Kau baru saja sembuh." "Justru itu, Arka. Aku ingin sembuh sepenuhnya. Aku tidak ingin lagi dikelilingi oleh kenangan pahit. Aku ingin hidup yang damai," jelas Clara. Ia memegang tangan Arka. "Dan, aku ingin kau juga hidup damai." Arka tidak bisa berkata-kata. Ia tahu, Clara benar. Mereka harus memulai hidup baru. Tetapi, ia merasa sedih. Ia merasa seperti kehilangan Clara untuk kedua kalinya. "Arka, kau tahu aku selalu mencintaimu," bisik Clara, air matanya menetes. "Tapi, aku juga mencintai Sinta." Arka membelalakan mata. "Clara, apa yang kau bicarakan?" "Aku tahu, Arka. Aku bisa melihatnya. Aku melihat caramu menatapnya, cara bicaramu padanya. Aku tahu, kau mencintainya. Dan dia juga mencintaimu. Aku sudah tahu itu sejak lama. Sejak ia datang ke acara amal itu. Aku tahu ia adalah wanita yang dikirim oleh takdir untukmu," jawab Clara, suaranya tenang. Arka terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. "Arka," kata Clara, "kau sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Kau sudah terlalu lama terperangkap dalam dendam. Aku ingin kau bebas. Aku ingin kau bahagia. Aku ingin kau bisa mencintai Sinta dengan sepenuh hatimu. Aku ingin kau tidak lagi memikirkan aku. Aku ingin kau menjalani hidupmu dengan bahagia. Tapi, bagaimana aku bisa melupakanmu, Clara?"
kau tidak perlu melupakanku. Aku akan selalu menjadi bagian dari ceritamu. Tapi, aku ingin kau menganggapku sebagai babak yang telah selesai. Dan sekarang, kau harus memulai babak yang baru. Babak yang kau tulis bersama Sinta, kata Clara. Lalu ia menunjuk ke arah pintu. Pergilah. Pergilah dan temukan kebahagiaanmu. Kau pantas mendapatkannya. Reza menatap Clara. Ia melihat ketulusan di matanya. Ia melihat cinta, dan ia melihat pengorbanan. Ia tahu, Clara benar. Ia harus memilih. Ia tidak bisa lagi hidup dalam dua dunia. Reza bangkit. Ia memeluk Clara dengan erat. Terima kasih, Clara. Terima kasih untuk semuanya. Aku akan selalu mencintaimu. Clara membalas pelukannya. Aku juga, Arka. Aku juga. Sekarang, pergilah. Pergi dan temukan kebahagiaanmu. Reza melepaskan pelukannya, lalu berjalan keluar ruangan. Ia melihat Sinta dan Nino di koridor. Sinta tersenyum, lalu ia menatap Arka. Di mata Sinta, Arka melihat sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang hanya bisa ia jawab dengan satu cara. Nino, kau adalah kakak yang baik, kata Arka. Jaga Clara. Jaga dia dengan baik. Nino mengangguk. Aku akan melakukannya. Kau juga, Arka. Jaga Sinta dengan baik. Arka menoleh, lalu berjalan ke arah Sinta. Ia memegang tangannya. Sinta, aku siap. Sinta tersenyum, matanya berkaca-kaca. Aku tahu, Arka. Aku tahu. Mereka berdua berjalan keluar dari rumah sakit, meninggalkan masa lalu di belakang mereka. Mereka berjalan di bawah matahari yang terik, menuju masa depan yang cerah. Reza tidak lagi merasa ragu. Ia tahu, hatinya tidak lagi terbagi. Ia telah memilih. Ia telah memilih Sinta. 6 bulan kemudian, Clara dan Nino pindah ke luar kota. Mereka memulai hidup baru di sana. Nino membuka sebuah perusahaan kecil, dan Clara membuka studio desainnya sendiri. Mereka hidup bahagia, dengan Raka yang kini tumbuh menjadi anak yang ceria. Nino menelepon Reza. Arka, kami sudah sampai di sini. Kami baik-baik saja. Aku senang mendengarnya, Nino, jawab Reza. Jaga Clara. Katakan padanya, aku akan selalu mendoakan kebahagiaannya. Nino tertawa. Dia akan bahagia, Arka, karena kau juga bahagia. Setelah menutup telepon, Reza menatap Sinta yang sedang menyiapkan teh di dapur. Reza berjalan ke arahnya, lalu memeluknya dari belakang. Sinta, bisiknya. Clara dan Nino sudah bahagia. Sinta menoleh, lalu tersenyum. Aku tahu, Arka. Dan aku juga bahagia. Karena kau sudah bahagia. Reza membalik tubuh Sinta, lalu menatapnya dalam-dalam. Aku mencintaimu, Sinta. Bukan hanya sebagai teman. Aku mencintaimu dengan sepenuh hatiku. Sinta tersenyum, lalu ia memeluk Reza. Aku tahu, Arka. Dan aku juga mencintaimu. Reza tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ia tidak tahu apakah ia akan menjadi pria yang sempurna. Tetapi ia tahu satu hal. Ia akan menjalani hidupnya bersama Sinta. Ia akan membangun kebahagiaan baru, yang jauh lebih indah dari yang pernah ia bayangkan. Ia telah datang untuk membalas dendam, tetapi ia menemukan cinta. Dan ia tahu, itu adalah takdir yang jauh lebih baik. 6 bulan terasa bagai sekejap. Sejak Clara dan Nino pindah, dan sejak Arka memilih Sinta, hidup mereka terasa seperti dongeng. Arka.